Selamat siang semuanya. Nah, ini seperti janji saya hari ini. Seperti janji saya hari ini, kita bakalan simulasi. Ya, jadi teman-teman boleh siapin buku, penanya ya, untuk kita latihan bareng di sini. Sambil saya siap-siapin materinya, saya broadcastin dulu nih. Kan tadi sudah dijanjikan ke teman-teman. Oke, hari ini berarti kita bakalan bahas simulasi ekspor. Teman-teman boleh stay aja dulu sambil saya infoin yang lain. Jadi sediakan buku, terus penanya teman-teman juga, atau mungkin kalau teman-teman catat di device nggak ada masalah, catat aja dulu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin saya pengen juga sih nanti buka sesi tanya jawab lewat ini ya, gabungan sama live teman-teman gitu. Jadi kita mungkin gabung sama teman-teman yang lain juga. Itu nanti bakalan saya arahin kameranya kamera belakang nih guys. Tuh. Sebentar. Oke. Silakan teman-teman yang sudah bergabung boleh ambil pena, bukunya, silahkan. Gimana cari bayarnya? Hari ini saya bakalan simulasi ekspor teman-temannya. Ini sebenarnya adalah materi yang bakalan saya bawain setiap pelatihan sebenarnya. Jadi ketika pelatihan sudah mau ditutup, nah itu biasa saya sampaikan yang namanya simulasi ekspor gitu. Nanti mungkin di jam 13:12 kita bakalan mulai karena saya sudah janji juga sama teman-teman yang sudah gabung di grup. Gitu, jadi kita tunggu dulu mereka sebentar. Jadi silakan teman-teman, karena ini puasa jadi kita nggak bisa sambil nyemil-nyemil. Karena ini bakalan lama ya. Biasa simulasi itu saya targetin di 1,5 jam atau di 2 jam biasanya karena dari awal sampai terakhir gitu. Jadi teman-teman silahkan catat benar-benar detailnya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung komen aja gitu. Tapi mohon maaf teman-teman, saya belum bisa pakai live TikTok Studio karena kebetulan kameranya belum benar. Jadi saya arahkan dulu kameranya ke kamera belakang, oke? Gitu. Oke, ini mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, 1 minute lagi. Kita bakalan mulai ini sambil nanti bakalan naik terus kok views-nya. Simulasi dari awal banget sampai jadi kontrak perjanjian. Semuanya teman-teman, simulasi ekspor kami itu bukan ini ya, bukan pakai bagan-bagan ya. Kami ada case-nya gitu. Ini nggak apa-apa deh, salah satu materinya saya spill ke teman-teman ya. Karena sebenarnya ini konfidensial lah, ini rahasia karena ini untuk member biasanya, tapi nggak apa-apa untuk simulasinya kita bagi-bagiin bareng-bareng. Nah, nanti kalau teman-teman mau bertanya, kita diskusiin di sini, oke? Oke, 1 minute lagi saya mulai ya teman-teman. Tapi saya mohon maaf, saya harus apa namanya kamera belakangin untuk liatin laptop saya. Itu karena saya belum bisa pakai TikTok Studio nih teman-teman karena apa namanya eh, kameranya masih gangguan. Ini kalau teman-teman lihat di belakang ini kan ada webcamnya, cuman saya belum bisa pakai gitu karena masih buram. Oke, sudah 13:12 kita jawab dulu nih pertanyaan ada yang masuk. Kak, syarat percayaan LC itu sebelum barang diberangkatkan atau sebelum setelah ya, setelah diberangkatkan baru LC-nya bisa dicairkan. Gitu. Tapi untuk pencairannya mungkin bisa memakan waktu ya, tergantung. Kadang-kadang bisa sampai 1 bulan gitu. Teman-teman yang sudah hadir, yang dari grup ataupun tidak, silakan siapkan buku dan penanya. Oke, kita mulai di 1, 2, 3. Oke, ini bentuk kalau ini kayak kita simulasi di kelas kali ya. Teman-teman kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Coba teman-teman komen ya, karena saya butuh
penjelasan juga dari teman-teman ini kelihatan atau enggak. Kita ini ya teman-teman interaktif aja ya. Karena kita nggak bisa pakai suara, jadi teman-teman komen kurang jauh dikit. Oke, saya jauhin dikit. Tapi kelihatan ya tulisannya. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke, siap. Silakan teman-teman dicatat, oke? Nah, jadi sebenarnya kalau ini sesi kalau pelatihan tuh seperti ini, teman-teman. Jadi bakal ada materi kita jelasin gitu ya, tapi nggak apa-apa untuk yang simulasi ekspor. Hari ini saya spill ya, saya bagikan ke teman-teman karena saya kepengen kayaknya butuh deh simulasi. Gitu. Tapi nanti fullnya ya itu hanya di pelatihan, oke? Untuk di simulasi ekspor itu teman-teman ya, nah, ini adalah chapter 10 biasanya kalau di pelatihan. Itu chapter paling terakhir, biasanya nanti sama saya langsung. Gitu. Nah, untuk simulasinya ini sebanyak ini yang bakalan kita pelajari. Jadi, saya bagi ya teman-teman, biar nggak kecapean. Nanti saya juga, jelasinnya. Karena kan kita sambil tanya jawab ya. Ini bakalan saya bagi. Untuk sesi pertama ini bakalan sampai pengiriman sampel, oke? Sampai pengiriman sampel. Sisanya nanti akan saya lanjutkan di sore hari. Oke? Jadi ingat teman-teman untuk siang ini kita di bagian sampai sampel dulu, pengiriman sampel. Nanti di sore harinya saya bakalan bagiin mulai dari sampai sampelnya dan pengiriman ekspornya nanti gitu. Jadi teman-teman silahkan keluarkan buku catatannya dan juga penanya, oke? Sambil di-share juga live-nya ya biar makin rame juga yang nontonin. Nah, ini sebenarnya yang bakal kita bahas sebanyak ini ya, teman-teman. Ada 13, sorry. Gitu. Nah, ini untuk metode pembayarannya kebetulan saya pakai contohnya yang pakai LC ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ya di Google atau mungkin sekarang search gitu ya di Google simulasi ekspor atau cara ekspor. Nah, ini mungkin teman-teman bakalan ketemu bagan yang seperti ini ya. Alur-alurnya gitu. Tapi kalau seperti ini kan bingung ya teman-teman gimana cara membacanya ya. Cara membacanya itu kan bingung kan. Nah, ini makanya kami dari Belantika Academy itu nggak bikin materi seperti ini. Kami bikinnya berdasarkan case ya. Kejadian nyatanya seperti apa sih gitu. Nah, ini kebetulan bakalan dijelasin langsung sama Miss Ara ya. Nah, ini biasa materi saya yang jelasin teman-teman. Nah, ini kita ambil bentuk penjelasannya yang benar-benar interaktif nih teman-teman ya. Jadi kalau di Belantika Academy itu angkatannya sampai sekarang alhamdulillah sudah di angkatan 37 dan teman-teman yang belum daftar ini kayaknya slotnya tinggal 2 atau 3 lagi. Saya lupa nih. Untuk angkatan ini tinggal 2 atau 3 lagi. Nah, di angkatan 37 ini dan setiap sesinya biasanya 4 sesi untuk ekspor, 2-nya lagi untuk bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman ketemulah salah satu member Belantika Academy ya, namanya Mbak Tika. Nah, kalau kami kayak gini teman-teman cara pelatihannya, jadi kita interaktif. Nah, ini Mbak Tika ini member Akademi angkatan 15. Wah, ini jauh banget teman-teman. Ini mungkin di tahun 2000 berapa ya? Di 2022 berarti ya. Karena saya masuk Belantika itu 2023 di angkatan 20. Gitu, ini angkatan 15, jauh banget nih udah. Nah, dia sudah ngikutin 4 sesi. Nah, kalau misalnya ikut pelatihan tuh sama nih teman-teman kayak Mbak Tika ikutin 4 sesi untuk ekspornya. Dan kali ini dia mau langsung action ya. Nah, saya minta untuk live-nya juga kita interaktif ya teman-teman biar kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung ditanyain aja. Nah, ini yang sering ditanyain kan sama teman-teman, Kak, langkah awal atau Miss Ara, langkah awal untuk saya sebagai eksportir pemula itu apa ya, Miss Ara? Nah, ini teman-temannya, langkah awalnya adalah menentukan produk. Coba teman-teman ya, karena kita sambil belajar di sini, komen teman-teman mau ekspor produk apa. Coba komen dulu. Nah, kalau Mbak Tika di sini dia mau ekspor produk kopi, kebetulan. Coba teman-teman komen dulu. Teman-teman yang sudah nonton di sini mau ekspor produk apa? Kita ikutin nih caranya Mbak Tika. Ada gula aren, ada alpukat. Teman-teman yang lain gimana? Ini banyak yang nonton ya, ada 40. Nah, nanti mungkin sambil nunggu tumbuh juga nih teman-teman yang lainnya. Ada lidi sawi, daun pisang. Oke, mantap. Nah, jadi hal yang pertama kali harus teman-teman tahu dan teman-teman persiapkan adalah menentukan produknya. Plus, teman-teman harus tahu alasannya kenapa sih
teman-teman mau ekspor produk itu. Sama kayak Mbak Tika nih ya. Mbak Tika mau ekspor produk kopi karena masyarakat di sekitarnya itu adalah petani kopi. Plus juga kopi kan salah satu komoditi utama kita ya. Kita tuh masuk 10 besar eksportir kopi di dunia. Nah, jadi makanya Mbak Tika milih itu. Gitu. Nah, ini teman-teman ada olahan limbah kelapa, buah. Wah, ini buah-buahan juga mantep nih. Nah, ini kalau saya sarankan ya, ini beberapa komoditi yang bagus itu adalah olahan limbah kelapa atau turunannya malah ya lebih bagus sebenarnya. Olahan turunan kelapa, terus kopra masih oke, tapi kalau kopra itu sekarang udah pemain-pemain gede ya sebenarnya teman-teman. Tapi nggak ada masalah kalau teman-teman mau kerja sama dengan supplier yang udah gede juga. Gitu kalau mereka mau ya diajak kerja sama. Gitu. Terus tongkol jagung boleh ke Korea biasanya sama Jepang. Oke, lidi sawi juga masih oke. Oke, jadi teman-teman oke nih produk-produknya sudah saya cross check ya. Jadi teman-teman catat yang pertama produknya ini, oke? Alasannya kan apa? Yang kedua, teman-teman kan sudah dapat nih produk-produknya apa aja. Selanjutnya Mbak Tika tuh ngecek HS code-nya di insw.go.id INTR. Oke, karena ini kita bakal interaksi ya teman-teman. Jadi silakan bombardir aja komennya, nggak ada masalah, oke? Mbak Tika ini dia mau ekspor kopi. Jadi dia cek dulu HS code-nya. Oke, satu-satu nih saya jelasin. HS code itu apa Miss Sarah? Dicatat. HS code itu bahasa kepanjangannya atau stands for Harmonized System. Harmonized System itu apa Miss Sarah? Harmonized System itu adalah ini ya teman-teman, penyerataan nama internasional. Nah, ini kan teman-teman banyak nih komen produk-produknya ya. Nah, sebenarnya di luar negeri itu sebutan yang ada dalam di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Contohnya misal kayak kita bilang lidi sawit. Bahasa Inggrisnya tuh udah broomstick ya, atau palm broomstick. Nah, ini belum tentu nih teman-teman. Di Brazil, di Meksiko, di Spanyol, broomstick ini sebutannya broomstick juga. Atau palm broomstick juga gitu. Makanya secara internasional kita punya yang namanya HS code. Nah, HS code ini adalah kombinasi angka-angka, teman-teman. Kombinasi angka-angka ya, kombinasi angka-angka untuk penyerataan namanya. Biasanya ada 8 angka ya. 6 angkanya itu adalah yang tidak spesifik, 2-nya lagi spesifik. Oke, seperti itu. Jadi 6-nya biasa dari kita, 2-nya lagi kita minta sama bayarnya. Contohnya kayak kemarin ya. Lidi sawit itu, lidi nipah kami kasih HS code-nya, terus belakangnya tuh bisa 20, 10 atau 00 ya untuk lidi nipah, tapi si bayarnya dia minta belakangnya 00 gitu. Jadi kita sesuaikan. Nah, ngeceknya di mana Miss Ara? Ngeceknya adalah di insw.go.id/intr. Sekarang tugasnya teman-teman adalah coba cek INSW-nya sekarang. Terus ketik produknya di sini. Sudah masuk websitenya, teman-teman klik aja yang di atasnya nih INTR. INTR, terus nanti cari produknya di sini, terus coba lihat HS code-nya. Kalau teman-teman ada device-nya 2, boleh dipakai. Kalau device-nya cuma 1, ya mungkin kita skip dulu deh ini. Gitu. Coba yang device-nya ada 2, silakan dicari dulu nih HS code-nya, produknya teman-teman, apa? Fungsinya apa misalnya untuk tahu HS code ini? Selain kita tahu HS code-nya ya, atau kodenya, kita tahu juga nanti detail produknya seperti apa. Apakah produk ini terbatas, bebas, atau mungkin dilarang, dan pajaknya seperti apa kalau memang ada pajak. Gitu. Coba dicari dulu teman-teman, saya tunggu 1 menit deh. Sampai ada yang komen, ada nggak kira-kira pakai device-nya 2 mungkin? Kalau ada device-nya 2, teman-teman cari kodenya di insw/intr. Sudah, coba komen. HS code-nya berapa dan produknya apa? Misalnya Pinang, HS code-nya bla 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 bla. Nggak punya laptop mah, nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya lagi nonton di live setelah ini, bisa cari ya. Gitu, ini nggak mesti harus pakai laptop teman-teman. Cuman karena teman-teman nonton live TikTok saya, jadi nggak mungkin ya kalau device-nya cuma 1. Kalau yang punya device 2, HP 2, ada laptopnya, coba dicari dulu lewat insw.go.id/intr. Terus nanti teman-teman ketik aja di sininya kolom pencariannya nama produknya teman-teman. Coba komen di sini. Di Google ada tuh Mbak, ada memang, tapi
kita harus pastikan dulu, oke? Kadang-kadang itu bukan HS code sebenarnya, nggak spesifik. Jadi lebih spesifik di sini karena ini website resminya dari pemerintahan, teman-temannya dari Kementerian Keuangan, Perdagangan ini biasa di sini, teman-teman. Silakan teman-teman cari dulu. Saya tunggu sampai satu ada yang komen deh dulu, baru saya next. Saya generalkan aja deh kalau sudah ada satu yang komen. Ada nggak nih ya teman-teman? Coba dicari dulu nama produk dan juga HS code-nya. Nggak apa-apa, skip aja dulu. Apa namanya live saya tungguin sampai ada satu yang komen. Gak ada masalah, saya tungguin sampai ada satu yang komen. Berarti saya anggap oke, udah ngerti ini cara nyarinya. Nanti teman-teman bisa explore aja. Kalau handicraft tanpa bambu, berapa HS code-nya? Dicari di sini teman-teman. Maksud saya live seperti ini. Teman-teman biar paham juga caranya kayak gimana. Selain di laptop, caranya di mana? Di handphone bisa, teman-teman. Ketik aja di Google INSW, INSW. Nanti masuk ke apa namanya? Masuk ke dalam websitenya. Gitu. Apa nih nyari HS code? Iya benar. Sudah 4402. Oke, teman-teman kan baru 4 digit ya. Itu harus 6 digit dulu, teman-teman. Kalau 4 digit itu masih terlalu umum. Dia 6 digit dari kita, 2 digitnya lagi biasa kita tanya sama buyer. Oke? Saya ingetin lagi. Biasanya itu kan 8 digit tuh, 6 digitnya dulu kita tahu, itu baru agak valid ya. Kalau masih 4 digit itu terlalu umum, teman-teman, terlalu general. Biasanya nanti ada subbabnya lagi gitu dari 4 digit tadi. Coba teman-teman komen yang sampai 6 digit. Kalau 4 digit itu masih terlalu general, masih terlalu umum. Coba deh. Cari dulu. Kalau 4 digit itu masih terlalu umum, teman-teman. Jadi, coba di 6 digit. Oke, siap. Ada yang sudah komen. 090611 kayu manis, Kak. Mantap. Oke, teman-teman bisa ya caranya ya. Alurnya sampai sini paham ya, baru sedikit nih kita. Jadi, ingat-ingat kata saya, kalau HS code itu lebih bagusnya 6 ya. Kalau 4 itu masih terlalu general, 2 di belakangnya biasanya kita tanya sama si bayarnya gitu. Jadi totalnya baru 8. Oke? Kita lanjutkan lagi ya. Karena sudah ada yang komen. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah paham ya, sudah paham cari HS code-nya, udah tahu juga detail produknya, misalnya detailnya itu dia ini terbatas Miss Ara, dia butuh sertifikasi ini. Nah, berarti teman-teman harus urus nanti sertifikasinya. Kalau dia udah terbatas itu wajib ya diurus sertifikasinya. Tapi kalau dia bebas, biasanya kita tanya sama bayarnya dia minta sertifikasi apa, baru nanti kita baru kita sediakan. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan misalnya kalau semuanya udah ada? Teman-teman wajib ya, wajib langsung survei ke lapangan. Makanya saya bilang yang pertama kali lakukan tuh survei dulu ke lapangan, produk knowledge-nya harus bagus. Oke? Nah, ini kan sering nih ya pertanyaannya. Tapi misalnya saya nggak punya produknya, saya nggak produsennya, saya nggak ada modal. Saya harus kayak gimana, Miss Ara? Oke, kalau teman-teman nggak punya modal, teman-teman nggak punya produknya, teman-teman jadilah yang namanya exported trader kayak Mbak Tika ini. Dia exported trader, dia nggak punya produknya, nggak punya barangnya, ya jadi dia kerja sama dengan petani kopi yang ada di sekitar sambil dia belajar juga. Apa salah satu yang harus kita pelajari dari si Mbak Tika ini ya, yang harus kita pelajari adalah dia langsung buat dokumentasinya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ke supplier kan sering ya ada yang nanya ya, saya ngapain ya misalnya kalau ke supplier itu, teman-teman wajib dokumentasiin. Kalau bisa kualitas fotonya yang bagus. Nanti ada fungsinya foto-fotonya. Nanti bakalan saya liatin di next slide. Oke, silakan teman-teman catat dulu. Oke, produk knowledge, pelajari ke petaninya. Nah, kalau ini umum lah ya. Seperti ini umum, tapi ini kadang sering kemis ya, sering ketinggalan. Apalagi soal dokumentasi. Saya sering banget kalau misalnya ada yang mau bikin katalog, ada yang mau nawarin produk, tapi nggak ada fotonya kayak gimana. Saya mau tahu itu barangnya kayak gimana, bentuknya seperti apa. Nah, jadi harus ada fotonya atau videonya, kualitasnya yang oke. Oke? Kita lanjut lagi, teman-teman silakan bombardir aja komen-komennya, tanya-tanya, nanti saya bakalan jawabin.
Tongkol jagung belum ketemu Kak, tapi ada jagung HS code-nya nggak ada tongkol jagung. Nah itu biasanya kalau nggak ada yang kayak gini baru bisa cari di Google langsung aja HS code tongkol jagung gitu ya. Nanti baru kita cek and recheck di INSW-nya. Biasanya seperti itu. Nah ini fungsinya ya, foto atau videonya tadi ya. Foto dan video tadi yang sudah kita dokumentasikan, ini fungsinya teman-teman. Itu adalah untuk membuat company profile atau katalog produknya. Ini fungsinya ya, untuk membuat company profile dan juga katalognya. Nah, company profile sama katalog nanti saya bakalan tunjukin yang bagus itu seperti apa, biar teman-teman lihat ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ada uang lebih ya, ada uang lebih, teman-teman coba apa namanya bikinkan aja di tempat profesional ya, yang mungkin secara kogal ya. Yang nggak boleh diekspor itu yang benar-benar dilarang tuh sedikit teman-teman ya. Oke, jadi suara saya sudah ada? Sudah ada teman-teman tadi, mohon maaf ada yang nelpon soalnya. Gimana guys? Sudah ada belum? Udah ada guys? Sudah ada guys? Untuk suaranya? Oke, siap. Nah, jadi persiapkan dulu. Nah, ini saya tunjukin company profile yang bagus ya. Bentar, saya liatin. Nah, ini contoh company profile yang bagus itu dari ini saya liatin dari perusahaan saya ya, dari lidi nipah kami. Nah, ini bikin katalog yang bagus tuh kayak gini, teman-teman. Ya, kita buat covernya yang bagus kayak gini, tapi semuanya dalam bahasa Inggris ya. Lumbung lidi Sumatera. Wah, ini kan sangat attracted banget ya. Sangat apa namanya? Apa orang bisa membuat interesting banget sebenarnya ini ya. Kalau masih 4 HS code-nya cari sampai 6 guys. Jangan jangan 4. Oke, terus yang kedua biasanya apalagi misalnya nih apa namanya? Slide satunya biasa kayak gini kalau katalog. Terus yang kedua, kami biasanya pakai hook ya, teman-teman. Kita namanya hook. Jadi, apa sih alasan orang tuh biar ngebeli produk kita? Gitu. Teman-teman terserah hooknya menyesuaikan dengan produk atau katalognya aja. Produk atau komoditinya. Gitu. Kita taruh di slide kedua biar jadi daya tariknya ya. Setelah ada cover yang oke, kita punya hooknya. Nah, kalau di sini hook kami adalah Are you ready to revolutionize your cleaning routine while making a positive impact on the planet? Join us on a journey to discover the power of sustainable broomstick and transform the way you clean. Nah, ini kayak campaign ya sebenarnya, ini kayak campaign tapi bentuknya hook. Itu teman-teman yang punya produk briket, yang punya produk buah-buahan, sayur-sayuran itu bisa menyesuaikan aja gitu. Kalau teman-teman masih kesulitan untuk bikin copywriting seperti ini, teman-teman pakai AI aja, pakai aja ChatGPT gitu-gitu. Mereka udah bisa tuh buat kayak gini. Gitu. Untuk cara menggunakan ChatGPT-nya cek aja konten saya. Udah pernah saya buatin. Oke? Terus yang biasanya lagi ada itu adalah about company-nya ya atau about us-nya. Ini terserah juga sesuaikan dengan produk dan komoditinya teman-teman. Oke? Sesuaikan aja dengan produk atau komoditinya teman-teman. Untuk about company-nya atau about us-nya. Nah, kalau kami seperti ini ya. Jadi ada alamatnya dulu ya, lokasinya di mana. Terus juga komitmennya seperti apa nih komitmen. Terus yang terakhir adalah impact-nya sebenarnya. Oke? Jadi itu yang kami highlight di dalam about us-nya atau about company-nya. Gitu. Ini menyesuaikan aja sama punya teman-teman gitu. Menarik ya kalau kita udah bikin kayak gini. Nah, terus ini untuk menambah daya tarik juga itu pakai aplikasi apa Kak bikin company profile? Kalau kami biasa pakai Canva, teman-teman. Kebetulan tim saya memang ada yang graphic designer namanya Mas Fatan. Jadi kalau ikut ke pelatihan itu sekalian dibikinin ini teman-teman gitu. Jadi nanti coba saya tunjukin juga yang punya member ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri buat aja di Canva, tapi kebetulan karena memang kami ada graphic designer sendiri, jadi kalau member-member yang join itu kami buatin seperti ini gitu. Nah, jadi kita masukin juga nih teman-teman yang namanya impact-nya ya atau sustainable-nya tuh ada di mana. Karena kan kami tadi highlight bagian sustainable-nya atau keberlanjutannya. Nah, jadi teman-teman untuk sekarang ini, kalau pasar-pasar Asia masih oke lah. Kita ibaratnya bisnisnya nggak perlu perfect banget, masih oke lah. Oke?
Tapi kalau sudah kita mau merambah ke Eropa, ke Amerika ya, atau mungkin sekalian China lah ya. Asia kan biasanya tuh kita masih Asia Selatan ya, masih kencang banget ekspornya. Udah ke China, Eropa sama Amerika. Nah, itu kita harus agak agak perhatikan ya language atau penulisan dari promosi kita gitu. Kalau bisa kita highlight yang namanya sustainable atau keberlanjutan gitu. Apalagi masuk pasar Eropa sama Amerika. Nah, mereka tertarik banget dengan produk-produk seperti ini gitu. Jadi teman-teman cari aja template-template seperti ini tuh udah apa namanya sudah banyak kok gitu. Kak, pembuatan katalog harus di pot aja atau bisa berupa PDF. Ini PDF kok. Company profile masangnya di mana, Kak? Masangnya oh, maksudnya attach-nya ya. Nanti masukinnya kalau kita kirim email, kirim WA, kita kirim lah company profile atau katalognya gitu. Tapi kalau ini company profile plus juga katalog gitu. Jadi kami gabungin. Karena produknya kan cuma satu ya, cuma lidi nipah doang. Gitu. Paham ya untuk slide-slide-nya. Terus biasanya kami masukin juga our values. Ini optional juga kalau teman-teman mau. Baru yang paling pentingnya, ini core-nya kalau kita bikin katalog. Jangan sampai ini nggak ada ya. Spesifikasi. Wah, ini teman-teman kalau saya tanya coba deh komen yang sudah paham produk knowledge-nya dari A sampai Z sampai speknya ada kayak gini sudah ada belum di sini? Coba saya tanya. Ada nggak di sini yang sudah paham soal spek tentang produknya ya? Mulai dari quality, harga, yang minimal harga gudang lah. Belum. Oke, silahkan dicatat ini kira-kira apa aja. Oh, yang pertama ada quality-nya dulu. Oke, quality-nya. Kalau quality kan mencakup banyak hal ya. Quality ini banyak hal, apa namanya mencakup banyak hal ya. Yang penting speknya bagiannya misalnya kalau harus ada menyertakan panjang, lebar, tinggi, nah itu harus kita sertakan. Gitu. Silakan teman-teman. Ini boleh juga live-nya sambil di-share juga biar banyak yang join. Oke, teman-teman silahkan. Pump broomstick kan. Nah, ini nipa broomstick nih. Sama-sama aja. Speknya kan tinggal diganti-ganti doang. Kalau pump broomstick itu lengthnya atau panjangnya itu sekitar 80 sampai 85 ya. Topnya mungkin kalau ada 90 ya 90. Gitu. Silakan teman-teman catat dulu. Oh, biasanya kalau di katalog itu ada spesifikasinya, ada kualitasnya. Ada monthly supply, ini kita sebutnya MOQ ya, monthly supply quantity ya. Biasanya monthly supply quantity-nya berapa? Price USD-nya ya. Biasa teman-teman boleh pakai FOB atau boleh pakai harga gudang dulu di sini. Gitu untuk sebagai gambaran untuk bayarnya aja. Boleh FOB atau ex-work. Nah, ini kalau yang tanya itu harganya sampai barang sampai mana ya? Ini nih, FOB. FOB itu free on board ya, udah sampai pelabuhan Muat. Packagingnya jangan lupa juga packagingnya kayak gimana. Pokoknya sedetail mungkin soal spesifikasinya produknya teman-teman. Ikuti aja ini. Nah, fungsinya kode-kode tadi kita taruh di company profile atau di katalognya nanti. Gitu. Nah, kalau yang ini kita pakai yang belakangnya 00 ya. Nipa broomstick atau sapul itu biasanya depannya 9603. Spesifiknya lagi 10, di belakangnya lagi tuh bisa 00, bisa 20, bisa 10 gitu. Berarti kita ngedatangin suppliernya satu aja ya, Kak. Kalau banyak nggak ada masalah. Kita gini ya, teman-teman. Ini kan company profile under one company. Under one company. Bodoh amat, teman-teman. Suppliernya banyak, suppliernya cuma satu. Ya kita tetap buat di sini, kita kumpulin gitu. Misalnya monthly supply dari 10 supplier, misalnya itu sampai 5 kontainer misalnya gitu. Termasuk sudah di 5 kontainer. Ya udah. Gitu. Jadi kita masukin ke sini. Gitu. Jadi kita si buyer itu nggak perlu tahu teman-teman suppliernya ada berapa banyak di sini tuh nggak perlu tahu. Ini kan under our company, ini di bawahnya company kita. Jadi apapun yang kita tawarkan itu ya berdasarkan perusahaan kita. Bodoh amat kita mau suppliernya ada 10, 100, cuma satu. Ya, penting spesifikasinya semuanya masuk. Gitu. Makanya nanti biasa kita buat lagi di bawahnya ini ya. Other information can be found atau can be confirmed by WhatsApp misalnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau tanya-tanya lagi spek-spek yang lain, ya boleh.
Gitu lewat WhatsApp misalnya. Monthly supply itu yang paling minim kita sanggup ya, benar. Kita sebutnya MOQ biasanya, MOQ. Kalau teman-teman ditanya sama buyer, what is your MOQ? Jangan 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 apa namanya? Jangan takut-takut, jangan bingung MOQ itu apa. Ingat aja kata Miss Ara, MOQ adalah sorry. Kalau MOQ itu monthly order quantity. Jadi kalau misalnya dari kita, terus kalau dia tanya MOQ kamu itu berapa, itu artinya adalah monthly order quantity. Gitu. Jadi berapa banyak dia bisa sebulan ya untuk order ke teman-teman tuh berapa. Paling minim tuh bisa kan di bawah 1 ton ya misalnya, bisa aja teman-teman. Jadi ekspor itu nggak perlu 1 kontainer ya. Ini mungkin ya menurut saya karena kita kebanyakan nonton berita ya. Kan kalau platform kayak gini kita bisa lihatnya cuma di TikTok atau Instagram gitu ya. Tapi kan kita mungkin sering nonton TV gitu ya. Kita lihat ekspor lidi 10 kontainer, ekspor pinang 10 kontainer. Itu ekspor teman-teman ya. Tapi ekspor itu sebenarnya adalah mengeluarkan barang ke luar negeri. Intinya itu aja, dari dalam negeri ke luar negeri. Mau itu cuma 1 ton, teman-teman cuma kirim sampel 2 kilo, itu namanya adalah ekspor juga. Gitu, oke? Jadi mau dia retail, bahkan saya dulu pernah beli perhiasan cuma satu barang ya dari Cina, ya itu mereka ngelakuin ekspor juga, teman-teman. Gitu. Jadi mau barangnya sebanyak apapun itu namanya ekspor. Tapi mungkin yang sering kita nonton, sering kita baca berita lebih dari 1 kontainer. Makanya kita selalu mikir, wah ekspor itu harus jumlahnya gede-gede kayak gini ya. Padahal enggak. Gitu. Oke, sudah paham ya untuk pembuatan ini. Terakhir, teman-teman, ini belum terakhir sih. Jangan lupa galerinya juga. Sebelum slide ini, slide apa, Miss? Terserah ya, sebenarnya opsional. Sebelum yang ini opsional sebenarnya, tapi kalau kami biasanya masukin our values-nya atau nilai-nilai kami. Gitu. Oke. Nah, fungsinya tadi teman-teman catat, teman-teman foto, video tadi buat apa ya, dicantumin dalam katalognya. Nah, kalau teman-teman nggak ada kayak gini, ya nggak menarik katalognya nanti. Gitu. Saya tidak terlalu menyarankan teman-teman ambil-ambil dari Google ya. Lebih baik punya sendiri. Ini nggak ada yang kami ambil dari Google, teman-teman. Ini punya kami sendiri. Ini gudang kami, ini Mas Handy, ini ketika kami closing ekspor ya, waktu ada Menteri Perdagangan, ya ini ada saya juga di sini. Nah, ini kontainer yang kami pakai Evergreen. Nah, ini semuanya koleksi kami semua, teman-teman. Ini ketika sapu lidinya mau dikirim ke gudang ya, karena nggak bisa langsung ya, harus lewat pakai sampan dulu. Gitu. Jadi galerinya harus dipercantik seperti ini. Gitu. Kalau bisa jangan raw-nya aja ya, teman-teman. Misalnya ada mukanya lah di situ gitu, biar bagus juga. Terakhir, teman-teman. Nah, terakhir ini ada kontak personnya. Terus perdana ekspor gimana, Miss? Nggak ada masalah. Makanya teman-teman harus show up di company profile-nya atau di katalognya ya. Misalnya tampilan ketika teman-teman quality control di gudang gitu. Jadi dibuat semenarik mungkin. Gambarnya, produknya dibuat semenarik mungkin. Kalau bisa di foto yang paling bagus. Ini kan kualitas paling bagus nih teman-teman. Gitu. Kalau galeri belum memiliki barang yang diekspor, foto apa yang ditaruh? Loh, kayak gimana nih mau ekspor tapi belum ada produknya? Harus ada produknya dulu dong. Langsung visit. Makanya kita step by step, teman-teman ya. Biar teman-teman nggak pusing. Saya ingat satu kata-kata nih, ini dari Mas Denny ya kata-katanya ya. Ya kita kalau bisnis jangan sembarangan, teman-teman. Jangan asal. Kalau misal kita belum ada foto kontainer seperti tadi, apakah Bapak percaya, Kak? Nggak ada masalah. Kami emangnya dulu udah ekspor pakai kontainer, teman-teman. Dulu belum 3 bulan kami nggak closing. Ikan hias bisa. Cek aja konten saya di TikTok. Itu pernah saya bahas soal ikan hias. Awal mulai ekspor Belantika itu 2017, teman-teman. Katalog, apa ya? Sekalian kerja juga nyimak slide setelah katalog. Setelah katalog, ini katalognya. Kalau ini company profile sama katalognya saya gabungin. Recycle plastik itu ada nggak sih yang ekspor? Ada, teman-teman. Member kami itu dia ekspor plastik tuh. Tapi nggak tahu jalan lagi atau nggak. Tahun kemarin dia masih report. Gitu. Nah, nanti di penutupnya, teman-teman jangan lupa
masukin ini ya semua sosial media yang bisa dikontak sama buyernya gitu. Terus karena ya harus show up lah ya sama siapa yang mewakili perusahaan ini ya masukin foto teman-teman nggak ada masalah nih saya masukin foto saya di situ. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa ada cukup nih untuk company profile. Wah, ini premium sekali nih teman-teman nih hari ini. Ini nggak akan saya ulang-ulang ya. Ini cuma sekali ini aja nih. Gitu, oke? Sudah teman-teman buat apa namanya? Buat katalog kata company profile ya teman-teman lengkapi administrasi perusahaan. Mungkin teman-teman di sini yang udah punya perusahaan sebaiknya dari sekarang lengkapi ya administrasi perusahaannya. Apa aja tuh misalnya yang pertama buat logo ya, buat logo. Buat logonya simpel-simpel aja teman-teman. Loh, emangnya penting banget misalnya bikin logo nih penting teman-teman karena itu dipakai nanti untuk di letterhead ya. Kita bikin bersurat sama apa namanya pihak pelayaran, forwarder ya kita harus pakai letterheadnya nanti letterheadnya bagusnya ada logo kita nanti gitu. Ini coba saya tampilin deh satu letterhead ya. Fungsinya apa sih kata Misara penting banget ya bikin logo nih. Bentar ya, saya tutupin dulu nih. Nih banyak confidential. Aduh, mana ya? Bentar ya, saya liatin dulu. Oke, ini sebelum itu saya bagi-bagiin dulu nih. Nah, ini waktu saya bersurat sama what is called ITPC Chennai. Nah, ini mereka kirimin apa namanya uh, data ya, data. Jadi one of top tier eksportir broomstick in the world itu termasuk masuk ke India itu adalah Indonesia, teman-teman. Nah, jadi produk sapu itu paling banyak memang dari Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman masih ada kesempatan karena kalau sapu ini kita skalanya nggak produksi gede biasanya. Produksi gede, maksudnya tuh kayak pabrik-pabrik gede itu lebih kayak ke briket, yaitu saingannya agak lebih susah tuh spices ya. Tapi kalau lidi kayak gini kita masih masih oke lah untuk bersaing. Gitu. Nah, ini saya dapetin datanya dari mereka, saya minta datanya ya. Nah, ini kalau masuk ke India tuh belakangnya harus 00 memang. Itu nanti beberapa. Nah, ini data ini mungkin yang gerak di bidang lidi coba dicatat aja karena teman-teman pasti bisa kerjasama dengan buyer-buyer yang ada di sini. Yang pertama ada Myanmar. Silakan dicatat teman-teman yang punya lidi, yang mau ekspor lidi, silakan. Ini bisa ajak kerjasama buyer-buyer yang dari sana ya. Ada Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Cina, Vietnam, bebas. Ini lidinya nggak spesifik. Ini lidinya apa namanya nggak spesifik di lidi pah doang. Aduh mati nih laptopnya kenapa nih? Oh sorry. Coba yang oke ini belum ada datanya. Dicatat ya teman-teman Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Cina, Vietnam, Afghanistan, terus Afghanistan. Afghanistan belum ada ya. Berarti sampai Vietnam ini teman-teman ya. Berarti Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Cina, Vietnam. Nah itu yang sering ekspor ke bulan ini udah ekspor kemana nggak ke India? Kami biasa kalau nggak India, Pakistan. Oke, dicatat ya. Oke. Oh ya tadi saya menunjukin ini tadi ya, letterhead ya. Sebentar saya liatin yang pernah aja deh. Duh, sebenarnya saya pengen banget ngeliatin apa namanya dokumen-dokumen ya, tapi ada ini teman-teman informasi-informasi yang nggak bisa ditampilin. Ya, oke, saya perbesar aja dulu. Bentar ya. Nah, ini ya. Ini quotationnya ya. Kami kan ekspor petrified wood juga. Nah, ini kalau kita ada logo ya bisa dimasukin ke letterhead ini. Jadi letterhead itu apa namanya kalau petrified wood nama perusahaan kami ini teman-teman. Nah, jadi ini dibuat letterheadnya, terus alamatnya, mobilenya ya. Nah, ini biasa kayak gini kalau kita bikin quotation nih.
Gitu. Oke. Jadi logonya teman-teman taruh di sini kan bagus ya jadinya. Member udah ada yang sampai ekspor belum kan? Waduh, kemana aja nih? Dari udah banyak teman-teman membernya yang ekspor. Gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa siapkan dulu alat internal perusahaannya ya atau internal perusahaannya. Apa aja tadi saya bilang logo. Kalau yang sudah punya logo, alhamdulillah ya. Kalau belum dibuat dulu. Nah, sebelum buat logonya, pasti kita buat apa dulu? Perusahaannya dong. Nah, kalau di Belantika itu memang ada kami jasa perusahaan sendiri itu namanya izinkan.id. Gitu kalau teman-teman butuh nanti bisa urusin aja sama izinkan.id. Oke? Nah, ini Mbak Tika ya, nama member kita nih Mbak Tika, dia ngurusin logonya, ngurusin PT-nya juga gitu. Di sini coba komen yang sudah punya PT. Baik PT reguler, PT perorangan ataupun CV. Numpang pakai PT Belantika boleh, boleh, tapi kami selalu verifikasi dulu ya. Gitu. Jadi ketika sudah mau deal-dealan banget baru kayaknya bisa kita negosiasikan. Gitu. Wah, ini udah ada yang punya PT. Teman-teman yang lain ada yang udah punya PT ataupun logo? Saya Kak CV boleh, teman-teman. Jadi ekspor itu kita boleh pakai CV, boleh pakai PT perorangan atau PT reguler. Yang penting punya NIB sama NPWP sebenarnya. Saya Kak punya PT perorangan, mantap, mantap. Wah, teman-teman udah pada punya PT ya, bagus-bagus. Kalau Belantika bisa bantu nyariin bayar nggak? Gini ya teman-teman ya, saya bukannya nggak mau nyariin bayar ya, bukan nggak mau spill-spill data bayar, karena apa esensinya edukasi yang kami kasih kalau ujung-ujungnya kami juga semua yang nyediain. Jadi esensial ketika kita belajar itu kan kita ngerasain prosesnya ya, ya sama kalau teman-teman nonton ini ya. Gitu, walaupun ini ya sederhana aja ya, kita nggak bahas dalam kayak gimana, ini kan simulasinya doang. Tapi kan mungkin dari sini teman-teman bisa kembangkan gitu ya. Yang sudah saya kasih, yang sudah saya berikan dari konten-konten, ya itu dilanjutkan gitu. Bukannya saya nggak mau kasih data-data buyer, itu sudah sering saya spill di konten, di grup gitu ya. Bahkan saya hari ini agak kesel ya, tapi nggak ada masalah ya. Ada yang komen, ngapain nih join-join grup? Waduh, jangan enaknya aja. Iya teman-teman, lah apa bedanya saya sama teman-teman? Coba, saya nggak pernah loh minta data-data buyer kemana-mana. Kami nyari sendiri gitu. Jadi ya esensial kita belajar tuh kayak gitu teman-teman. Yang mau belajar, yang bayar, yang nggak bayar, esensialnya tuh kita ngerasain sendiri gimana. Kalau rekomendasi ada, tapi kalau minta data bayar ngapain teman-teman? Mending sewa broker. Oke? Nah, ini nggak harus, tapi ini saya sangat-sangat rekomendasikan ya. Karena kita mau berbisnis profesional ya. Kita bukan mau bisnis jual kayak di pasar, ada pembeli kita layani, ada duitnya kita ambil, nggak kayak gitu. Kita mau bisnis kita berkelanjutan ya. Makanya kita harus punya analisis ya. Kalau teman-teman yang sudah paham soal bisnis, ini mungkin apa namanya, ini bisa, udah bisa nggak ke apa nih, udah bisa. Nah, ini nanti kita pelajari teman-teman. Bentar ya. Nah, ini kalau bisa teman-teman punya analisis ya perusahaannya gitu. Baik dari, kita sebutkan SWOT ya, SWOT analisis dari strength, weakness, opportunity, sama threats-nya ya. Kalau nggak tahu strength itu apa, kekuatan. Kalau weakness itu kelemahan, opportunities itu kesempatannya, threats-nya ancaman. Nah, coba teman-teman komen salah satu produk biar saya bahasin SWOT-nya. Komen aja salah satu produk biar saya bahasin SWOT-nya gitu. Untuk contoh aja gitu. Untuk contoh, kopi, oke ya, kopi. Ini kebetulan produknya kopi juga ya. Saya log dulu teman-teman yang kopi ya. Secara strength ya, saya ingetin Indonesia one of the biggest exporter ya. Indonesia itu adalah eksportir kopi terbesar di dunia ya. Kita masuk 10 besar, oke? Bahkan kita udah masuk ke Starbucks gitu-gitu, itu udah rahasia umum lah kalau secara kekuatan. Weakness-nya apa? Weakness-nya ya, karena udah terlalu banyak yang ikut di kopi ini, bahkan yang kopi ini skalanya udah industri ya, bukan perorangan lagi. Nah, kita bersaingnya dengan itu, teman-teman. Ya, name it lah ya dari Indonesia tuh ya. Kalau kopi ada kapal api ya. Di Indonesia selain kapal api, apalagi teman-teman industri yang gede kopinya. Saya kurang update kalau kopi, karena saya nggak begitu suka kopi soalnya. Selain kapal api. Nah, kita saingannya sama perusahaan gede-gede kayak gitu. Torabika tuh kapal api bukan teman-teman. Ah, Indo Cafe. Mungkin kalau misalnya nama PT-nya Indo Cafe ya mungkin itu juga gitu. Jadi kopi ini
Makanya kita mungkin kalau ekspornya kita nggak gede-gede biasanya kalau perorangannya biasanya hanya beberapa ton atau kita supply hanya biji hijaunya aja gitu, green bean ya biasanya gitu. Kalau yang udah bentuknya roasted biasanya udah skalanya industri. Karena kan kita harus ada apa namanya harusnya ada eh, pabrik ya kalau sudah bentuknya roasting atau roasted kopi gitu. Oke? Oke, kalau opportunitiesnya ya karena kita kopinya ekspornya kenceng ya, jadi kita marketnya sangat banyak. Kita udah kalau kopi ini nggak perlu ragu lagi, kita masuk Eropa pun oke, kita masuk apa namanya Amerika pun oke ya. Bahkan kopi yang pernah saya bawa itu pernah menang award di Rusia lagi di Prancis waktu itu. Tapi saya nggak ikut ke Prancisnya, saya cuman apa namanya dampingin waktu di Jakarta doang. Dia itu pernah dapat award di Prancis gitu. Dan ketika saya ngobrol sama orang Prancisnya langsung pun mereka ngomong kalau kualitas kopi dari Indonesia tuh nggak usah di ini deh nggak usah dibanding-bandingin lagi karena memang one of the biggest and one of the best gitu baik robusta ataupun arabica kita gitu. Dan setiap daerah kan kita punya kopinya masing-masing ya. Makanya kalau saran saya teman-teman itu kalau misal bergerak di kopi dieksplor kopinya apa aja. Setahu saya yang paling banyak permintaan tetap ya robusta karena robusta ini dia komersial kopi ya gitu komersial kopi eh, dan harganya jauh lebih murah. Kalau arabica kan agak lebih mahal ya gitu. Oke, threats-nya ancamannya tadi kita kompetitornya banyak. Skalanya bukan perorangan lagi teman-teman kalau kopi kita skalanya udah industri gitu. Tapi nggak menyurutkan semangatnya teman-teman ya. Saya ngomong gitu bukan menyurutkan semangatnya teman-teman karena ini fakta ya. Kita ngomong data by data gitu, bukan encang cincong doang gitu. Jadi teman-teman yang mau bergerak di bidang kopi kalau bisa secara knowledge, secara kemasan perusahaannya harus bagus karena saingan teman-teman itu bukan hanya perorangan ya, tapi juga industri gitu. Oke, saya sambil aku green beans robusta skala kecil, Kak. Nah, maksud saya kenapa ya? Apa namanya? Kenapa kita saingannya sama industri? Karena jarang teman-temannya ada orang yang mau beli kopi itu skalanya kecil tuh jarang ya. Biasanya mereka skalanya besar. Kalau skalanya kecil, biasanya kita kerja samanya dengan kafe-kafe biasanya kafe-kafe yang memang mereka roasted sendiri. Nah, itu biasanya kayak gitu kerjasamanya ya. Tapi kalau skalanya apa namanya bisnis to bisnis ya industri to industri, biasanya tuh skalanya udah gede gitu. Mbak, kalau ekspor buah bagaimana potensinya? Ada strategi khususnya kah? Menurut saya kalau di buah itu di strength-nya udah pasti kita kan ini ya, kita kan negara apa namanya tropis jadi buah-buahan banyak sekali. Tapi nanti di weakness-nya ini teman-teman untuk packaging ya. Ini mungkin masih banyak yang tidak mengerti cara packaging yang baik apalagi untuk buah-buahan. Jadi teman-teman harus explore bagian itu. Nah, untuk ancamannya itu adalah sertifikasinya ya. Sertifikasinya kita tuh di Indonesia masih sangat kurang. Misalnya kita mau masuk ke Eropa kan biasanya harus ada sertifikasi organik gitu-gitu ya, itu masih sangat kurang gitu. Makanya kita kalah sama negara-negara yang sesama Asia ya, kayak Vietnam gitu-gitu. Karena mereka sertifikasi organiknya udah ada biasanya gitu. Dan kalau teman-teman search ya di market-market Asia yang ada di Eropa, terus ada di Amerika itu biasanya buah-buahannya kalau nggak dari Thailand, Filipina atau Vietnam. Antara tiga itulah selalu. Gitu. Jarang ada buah Indonesia yang sampai sana gitu. Contohnya ya, misalnya kayak mangga ya. Mangga itu biasanya mangga-mangga Bangkok yang masuk ya, mangga-mangga dari Thailand. Gitu. Durian pun juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya di buah-buahan ini opportunity sangat gede sekali ya karena kita itu negara tropis tapi kurangnya kita adalah di sertifikasi gitu. Jadi kita memang masih kalah sertifikasi gitu. Jadi edukasi ini saya adakan ya buat teman-teman lebih aware untuk hal seperti itu karena kalau kita alat tempurnya makin banyak, kita makin bisa bersaing, teman-teman. Oke? Saya lanjutin dulu ya. Nah, ini silakan dicatat teman-teman. Ini adalah alat tempurnya teman-teman. Ya, alat tempurnya teman-teman. Dicatat baik-baik ya. Ada NIB ya, NPWP ini legalitas ya. Jadi legalitas kalau udah punya NPWP, PT perorangan, PT reguler atau CV di apa namanya? Kalau belum dibuat dulu, kalau sudah
Mantap, tinggal dieksekusi aja. Selanjutnya administrasi perusahaan tadi ya, mulai dari logo, kop surat, bikin stempel ya, email gitu-gitu. Harus bikin itu dulu ya Kak. Menurut saya kita langkahnya harus step by step aja biar kita nggak bingung gitu. Jadi kalau bisnis tuh nggak sembarangan jadi intinya gitu. Yang wajib itu ini wajib, ini juga wajib, dan ini enggak ya. Ini enggak wajib ya bikin website itu hanya tambahan aja. Oke? Jadi tambahan aja kalau teman-teman ada uang lebih, ada apa namanya, ada kesempatan untuk bikin website, bikin dulu websitenya. Gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman kalau bagian ini. Yang wajib lagi selain ini checklist 1, ini checklist 2, checklist 3, ini yang terakhir ini wajib yang tanya-tanya nyari bayarnya di mana Misara. Wah, ini saya sampai seret ya teman-teman kalau jelasin ini. Promosiin teman-teman. Produk teman-teman nggak akan ditemukan, nggak akan dilihat sama orang luar kalau nggak dipromosiin. Promosinya simple banget di Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Nggak usah teman-teman pasang apa namanya, nggak usah pasang ads, iklan, itu nggak usah. Yang penting rajin posting, apalagi di Facebook. Kalau bayar-bayar plantation agriculture, pertanian perkebunan itu paling banyak di Facebook. Paling banyak di Facebook. Paling banyak banget di Facebook. Oke, teman-teman ingat-ingat ya. Kalau MPWP pribadi nggak apa-apa kok. Wah, bukan dong MPWP perusahaan. Ngapain MPWP pribadi? Kalau ekspor berikat gimana Kak? Bisa ekspor berikat? Tapi skala berikat ini yang kayak saya bilang tadi, skalanya udah industri gitu. Jadi saingannya ya agak lebih gede lah gitu. Tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman ya tetap bisa. Ya, tapi kita ingat, kita harus realistis juga. Saingan kita industri. Berarti secara branding perusahaan kita harus bagus juga atau kita nego sama buyer, nyari bayarnya harus lebih getol lagi. Oke? Nah, ini Mbak Tika, ini si member Belantika Academy ini siapin dulu alat-alat ini. Nah, ini kalau teman-teman ada gambaran kayak gini kan enak ya. Ngapain-ngapainnya. Sudah dicatat, guys? Saya mau next nih. Aduh, sorry. Alarm saya. Sudah DSS, oke mantap. Mbak, kalau rekening bank bisa menggunakan rekening perusahaan lain, nggak ada masalah? Nggak ada masalah, tapi saya sarankan itu gini ya, biar teman-teman nggak pusing untuk ngurusin pajak dan lain-lain ya. Kalau bisa teman-teman pakai dalam satu perusahaan aja lah, gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak bingung gitu. Awal dapat bayar itu berapa bulan setelah mencari Kak? Dari awal tuh udah dapat ya teman-teman. Cuman yang closingnya itu aja. Kami merintis 3 bulan tidak ada penghasilan sama sekali. Oke? Jadi kita sama-sama aja. Rekening perusahaan harus sama dengan oh iya dong. Nanti kan dibawa ininya legalitas perusahaannya, guys. Nanti diminta loh sama orang banknya. Buka rekening perusahaan perorangan di mana? Buka aja di apa namanya bank biasanya. Mau bank Mandiri, bank BCA. Saya sarankan Mandiri aja. Gitu. Karena biasanya mereka lebih expert tuh kalau mau bikin LC dan lain-lain. Oke? Siap? Kita lanjutkan lagi. Nah ini ya sudah bikin Facebook, jangan pula nggak ini teman-teman nggak posting konten, ngapain teman-teman udah bikin Facebook, terus nanti ngeluhnya ke saya, misalnya saya sudah bikin Facebook, saya udah apa namanya sudah upload konten, tapi kok nggak ada juga ya bayar yang hubungin saya. Ya iyalah kalau misalnya kontennya cuma sebulan sekali mana bisa teman-teman. Bayar itu yang mana paling aktif, yang setiap hari dia ngepost konten ya, baik itu foto, video ya itu yang biasanya bakalan mereka pertimbangkan gitu. Nah, teman-teman bisa join aja di grup-grup internasional seperti ini. Kalau Mbak Tika kan dia mau kopi ya. Jadi dia cari nih teman-teman nih, buyer green coffee beans. Nah, ini adalah yang hijaunya ya, biji hijaunya gitu. Nah, ini banyak nih grup-grup internasionalnya, tinggal kita gabung, kita promosiin di sini bisa, kita lihat buyer-buyer dari sini juga bisa gitu. Jadi memang harus agak effort ya teman-teman nyari buyer dan juga apa namanya korespondensi sama mereka tuh harus agak ini ya, agak effort gitu. Jadi bagian ini teman-teman harus berikan effort yang agak lebih. Cara-cara cari buyer itu sudah saya taruh semua di konten teman-teman. Silakan deh itu lagi di refresh lagi.
Kak, gimana cara cek produk yang lagi tren dan banyak permintaan bayar saya? Pakai aja Google Trend. Google Trend, cari aja nanti dari sana. Kayaknya tutorial-tutorial di YouTube-nya banyak deh. Cara cari produk yang lagi tren menggunakan Google Trend. Lumayan valid sih itu menurut saya, tapi memang harus agak ini ya, harus agak eh, teknis gitu. Keywordnya harus pas, oke? Jadi kalau mau pakai Facebook, ya gabung ke grup-grup Facebooknya, oke? Mebel bisa diekspor, bisa dong. Tapi kalau mebel, kalau dari rotan kita harus terdaftar dulu sebagai ETR, eksportir terdaftar rotan. Kalau pakai kayu, kita bikin SPLK. Kak, apakah harus buat perusahaan ya? Kalau pribadi rekening gimana? Kalau udah punya perusahaan, teman-teman ya wajib punya rekening perusahaan dong. Gitu. Kan nggak ada masalah teman-teman bikinnya. Nanti teman-teman misalnya kalau kesulitan di deposit, aduh misalnya saya mau bikin rekening perusahaan, depositnya harus 1 juta, teman-teman nggak apa-apa, teman-teman deposit aja dulu 1 juta, nanti tarik tarik aja itunya uangnya setelah depositkan. Gitu, oke? Selanjutnya teman-teman kalau sudah di apa namanya sudah ditaruh di Facebook, sosial media yang lain, jangan lupa taruh di marketplace, oke? Kalau andalan Indonesia jangan lupa INA Export ya. Ini berdasarkan under Kementerian Perdagangan. Taruh aja di sini, tapi kekurangannya memang kalau di INA Export ini dia satu akun hanya bisa satu produk, teman-teman. Kekurangannya itu doang. Gitu. Nah, untuk INA Export saya juga udah pernah bikin kontennya. Cek aja di TikTok ya. Jadi yang semua sudah saya jelasin ini udah pernah saya bikinin kontennya. Kalau teman-teman kesulitan nyarinya per playlist aja teman-teman. Per playlist itu sudah saya bikinin playlistnya rapi kok, insya Allah. Miss belum ada gudang, ada saran nggak misalnya komoditi leading? Nggak ada masalah, teman-teman ini aja apa namanya kalau ada apa namanya petaninya yang punya, ada nggak sih petaninya yang apa namanya bisa menyediakan gudangnya dulu? Biasanya itu ada teman-teman. Gitu. Kalau nggak teman-teman ini ya agak sulitnya memang kalau komoditi itu ya kita harus punya gudang sebenarnya bagusnya. Gitu. Kalau nggak ada masalah teman-teman. Berarti ketika ada permintaan dari buyer baru dikumpulkan. Itu intinya itu aja. Gitu. Jadi jangan dibawa pusing banget kalau belum ada gudang. Intinya berarti ketika ada permintaan baru kita kumpulkan lidinya. Gitu. Kita tetap maintaining aja petani-petaninya atau pengrajin lidinya. Gitu. Oke? Ini marketplace-nya namanya Ina Export. Cara daftarnya itu gampang, tinggal register aja. Tapi ini wajib wajib punya NIB, oke? Ini wajib punya NIB dulu. Teman-teman yang belum punya NIB tidak bisa daftar di sini, oke? Mantap. Kalau tidak punya NIB tidak boleh daftar di sini, tidak akan bisa karena syaratnya adalah punya NIB. Selain itu, Mbak Tika ngapain lagi ya? Dia udah daftarin di Facebook, udah buat di Ina Ekspor. Udah pasti dia juga kontak sama perwakilan perdagangan. Ya kalau dia ini kontaknya atas perdagangan dan ITPC. Kan saya udah pernah bikin konten tuh. Saya pernah bikin konten minta data buyer dengan perwakilan perdagangan. Nah, teman-teman email aja perwakilan perdagangan. Itu sudah pernah saya bikinin juga kontennya. Cek aja konten saya. Oke? Ingat, oke, kata Miss Ara, bikin atau email perwakilan perdagangan, caranya udah ada di konten. Cek aja konten saya per playlist, saya sudah masukin semuanya di playlist. Kan ada PT, CV, terus kalau usaha dagang atau UD gimana? Ada NIB atau NPWP-nya? Saya sarankan teman-teman sebenarnya lebih baik punya badan usaha resmi ya. Gitu, karena bikin PT perorangan kan murah ya. Ya udah kalau ada NIB sama NPWP-nya aman teman-teman. Gitu. Tapi intinya NIB dan NPWP dan lebih bagusnya ada badan usaha gitu. Jadi badan usaha kalau punya lebih lebih bagus. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi minta data bayar, lihat Mbak Tika effortnya. Kalian bacalah sendiri berapa minimal dia sehari kirim email. 100 email per hari. 100 email per hari. Jadi dia kumpulin lah data-data tadi mungkin dari website, dari Facebook dan lain-lain. Dan email lah bayar sebanyak 100 per hari. Kalau ada yang nanya tadi, kebetulan ada yang nanya juga, kena scam nggak sih Miss kalau misalnya kita email terlalu banyak? Kalau ke satu bayar iya ya, tapi kalau ke banyak bayar itu enggak kok.
Tapi kalau misalnya teman-teman tetap takut, limitkan aja per hari itu 100 aja. Gitu. Jadi buat aja target 100 atau 50 per hari. Gitu, oke? Silakan dicatat langkah-langkahnya ya untuk promosiinnya. Untuk cara-cara dapetin data buyer saya sudah bikinin kontennya, teman-teman cek aja. Nanti kalau di sini panjang lagi. Selanjutnya, alhamdulillah nih Mbak Tika dapat potensial buyernya teman-teman. Kebetulan dia pasang juga di Explore Hub, tapi kebetulan kami nggak pernah pasang di Explore Hub ya. Apakah berbayar atau tidak? Sepertinya berbayar ya kalau di Explore Hub. Jadi coba dicek dulu lagi, tapi ini lumayan valid juga kalau Explore Hub. Ya, jadi Mbak Tika ini dapat inquiry nih teman-teman. Nah ini teman-teman jangan bingung ya, kalau ada buyer yang ngomong, oke, Miss Ara, I already send you the inquiry. Nah teman-teman jangan, wih apa nih inquiry nih ya? Jangan bingung ya, inquiry itu maksudnya permintaannya. Dia mau apa, dia buat nih di sini gitu. Jadi inquiry ini adalah permintaannya. Oke? Oke, masuklah kita ke korespondensinya ya. Ini ada yang tanya nih, kalau sudah dihubungin sama buyer, apa yang kita harus lakukan, Miss Ara? Nah ini ya, berkorespondensi sama mereka. Korespondensi ini kalau di pelatihan, kalau di pelatihan biasanya saya ajari langsung juga gitu ya, karena kebetulan saya memang expertnya itu di korespondensi, di persurat-suratan. Nah, teman-teman langsunglah tawarin quotation. Tadi sudah saya lihatkan ya quotation itu seperti apa. Kalau ada yang screenshot, mantap ya. Jadi teman-teman tawarkan lah yang namanya quotation. Gitu. Nah, ini alur korespondensi ya. Tapi ini nggak harus seperti ini sebenarnya ya. Jadi alurnya bisa dari dua arah. Bisa kita duluan, bisa bayarnya duluan yang chat kita gitu. Yang penting ketika kita sudah menawarkan dan ada balasan langsung direspon. Kalau ada permintaan langsung kita respon dengan mengirimkan quotation tadi atau surat penawaran. Jadi surat penawaran itu teman-teman jangan bingung bahasa Inggrisnya apa. Maybe some of you masih terkendala dengan bahasa Inggris, but here I will help you ya dengan beberapa istilah-istilah dalam ekspor. Jadi makanya saya minta teman-teman siapkan catatan karena ada beberapa istilah atau terms yang dalam bahasa Inggris itu umum sebenarnya untuk di dunia ekspor ya. Contohnya kayak overshoot ini ya, overshoot ini atau kita sebut juga dengan quotation. Kita sebut juga dengan quotation. Jadi teman-teman jangan bingung. Itu bahasa Inggrisnya penawaran ketika teman-teman bilang Mister or Miss, I already send you the quotation ya. Itu maksudnya teman-teman sudah mengirimkan penawarannya. Oke? Selanjutnya, teman-teman. Ini ya, membalas dengan quotation tadi, oke? Inquiry tadi dengan membalas quotationnya tadi. Nah, kalau quotationnya itu, teman-teman menyesuaikan ya template-nya. Template-nya bisa seperti ini, ya, bentuknya kayak gini, atau buat aja dalam body email seperti ini, nggak ada masalah. Jadi untuk quotation, teman-teman cari aja template-templatenya di Google tuh udah banyak banget. Tinggal menyesuaikan dengan produk, dengan penawarannya teman-teman aja. Kalau mau saya liatin lagi quotationnya boleh. Saya liatin dulu quotationnya, contohnya. Teman-teman jangan ini ya, jangan lupa di screenshot. Karena saya nggak akan ngulang lagi teman-teman nanti. Bentar ya, ini lagi. Oke. Ini contoh quotation. Boleh di screenshot dulu guys? Ini saya nggak sih di perbesar. Oke. Nah, ini bentuknya kayak gini. Silahkan di screenshot dulu guys kalau sudah bilang, sudah miss. Sudah di screenshot guys, ini bentuk quotation ya. Sudah miss, oke siap. Ini ada bentuk quotation tuh kayak gini, oke. Bisa mirim kayak gini, bisa juga kirim pakai body email. Oke, mantap guys. Kita lanjut lagi. Ini kita bagi dua ya sesinya biar kita ada sesi tanya jawab juga. Oke, nah ini sebenarnya serunya kalau kita ada yang ke bawahnya belum, Miss. Oke, bentar. Bawahnya itu ini doang kok, teman-teman. Bawahnya itu cuman term and condition aja. Bawahnya itu cuman term and condition aja. Ini disesuaikan dengan produknya teman-teman. Jadi, apapun produknya teman-teman, term and conditionnya disesuaikan.
Guys, ini kayaknya serunya ini ya kayaknya. Kita gimana kalau kita undang ya yang nonton di sini ada yang nggak mau yang live sama saya? Kita apa namanya conversation. Nah ini latihan nih. Wah ini satu-satunya nih live yang bisa interaktif kayak gini nih. Ada nggak teman-teman yang mau? Kalau mau saya kirim undangannya, ya bisa ngobrol dulu nih. Kita latihan nih kayak gimana apa namanya cara untuk ngobrol sama buyer. Mau? Oke. Ya, sama saya nih berarti ya. Mbak Gria. Gria nih saya yang paling cepet deh dulu. Mohon maaf nih teman-teman, kita pilih yang paling cepat dulu. Coba saya kirimin undangannya. Aduh, gimana nih teman-teman nih cara ngirim undangannya nih? Aduh, sorry. Siapa ya? Ini siapa nih? Sorry. Guys, ini bisa di cancel nggak? Ini gimana nih cara cancelnya? Gak tahu. Ya lurus, belok kanan, di puteran, puter balik, lurus lagi ada. Guys. Sorry guys, sorry. Gak tahu itu siapa. Gimana guys cara nge-add-nya nih guys? Aduh, sorry nih guys. Oh nih, udah. Mbak Gria, saya undang. Sorry guys, sorry. Oke guys, Mbak Gria udah saya undang. Salah pincit, salah tekan. Mbak Gria, silakan diterima undangannya. Nah, ini udah connect nih Mbak Gria. Wah, seru banget nih live kita kali ini nih. Halo Mbak Gria, bisa dengar suara saya? Iya bisa Kak. Oke, saya bakalan jadi bayarnya. Mbak Gria bacain yang bahasa Inggris sebelah ini ya. Oke, tadi katanya Iya. mau nih. Oke, kita latihan aja, Oke. Hi Tika, this is Rahul from India. I have seen your offering sheet. I think my company considers buying your product, but I have some issues to discuss with you. Lanjutin Mbak Gria. Yang mana? Hi Yang Mr. ini, Rahul. yang ini. Oh iya. Hi Mr. Rahul, it's pleasure to talk with you, but I can speak English fluently. So I asked Ronnie, my friend, to be a translator. Is it okay? Oke, is it okay? Nah, Mbak Gria tahu nggak nih kira-kira artinya apa nih? Coba artiin yang si buyernya. This is the buyer and also this is the exporter ya. Halo Mr. Rahul, saya please. It's a pleasure. Nah, it's a pleasure tuh artinya adalah Saya senang bertanya banget nih. denganmu. It's a pleasure tuh artinya Mbak senang banget nih ngobrol sama kamu gitu. Oh iya. Oke, lanjut lagi. Tetapi saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Ya. Lanjut. Ya, benar. So, jadi saya berkata kepada Roni, teman saya, untuk menerjemahkan. Oke, siap. Is it okay? Nah, jadi intinya si Mbak Tika ini nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia minta temennya ya. Jadi teman-teman juga boleh seperti itu, gitu. Terima kasih ya Mbak Gria, kita lanjutin ke teman-teman yang lain ya. Sama-sama. Oke, siap. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, ini bisa ngikutin gayanya Mbak Tika ya. Dia minta sama... Tuh. Ini saya putusin dulu ya Mbak Tika ya. Iya. Oke. Mbak Tika, Mbak Gria. Nah, ini teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, ikutin aja gayanya Mbak Tika. Jadi teman-teman bisa kolaborasi dengan orang lain. Masih ada yang mau ini teman-teman? Atau saya aja nih? Ada yang mau latihan lagi mungkin ngomong? Ya, hitung-hitung inilah ya, kita bonus-bonusan kelas nih. Biasanya sama saya di Belantika itu ada kelas ekspornya, plus nanti miss aja. Oke lah kalau gitu. Ya, saya aja ya. Oke, saya bacain ya. Ini latihan sambil teman-teman dengerin bahasa Inggrisnya ya. Nah, si Mr. Rahul ini dengerin ya. Ini penting ya. Karena ini cara negosiasi seperti ini. Oke? Oke, no problem Tika. Hi Ronnie, nice to meet you. Well, first I need to make sure that the quality of your product can meet our needs. Saya artiin ya.
Oke, nggak apa-apa nih Tika dan Roni. Nice to meet you. Senang nih ketemu sama kamu. Well, first I need to make sure that the quality of your product can meet our needs. Nah, kalau ada kata-kata meet seperti ini, maksudnya tuh sesuai ya. Jadi saya harus make sure dulu, saya harus pastikan dulu bahwa kualitas kamu ini sesuai dengan permintaan kami. So, please send us the sample. Jadi, tolong kirimin kami sampelnya, gitu. Jadi, sampel ini normal ya kalau diminta ya teman-teman ya. Biasa kalau sampel itu kita shipping fee-nya atau biaya pengirimannya itu ditanggung sama buyernya. Tapi kalau untuk produknya biasanya kita gratiskan aja gitu. Jadi free sample tapi biaya ekspornya yang biaya pengiriman sampelnya kita tagihkan gitu. Secondly, yang kedua, please send us the price with the Ecotom CIF Mumbai Port. Yang kedua, tolong kirimin saya harganya dengan Ecoterms-nya CIF Mumbai Port. Nah, ini karena saya sudah berbuih-buih ya ngomong soal FOB, CIF, CNF, CFR, XWalk. Nah, saya mau minta teman-teman aja komen di sini maksudnya CIF itu apa? Minimal kepanjangannya deh. Coba deh teman-teman, CIF itu apa? Minimal kepanjangannya lah. Terserah lah, mau dari Google, mau dari mana. Coba kita latihan di sini, ingetan teman-teman ketika live. Oke, nih ada yang benar nih. Nah, ini coba cek akunnya namanya Toko LK, Cost Insurance Freight ya. Jadi itu adalah kepanjangannya Cost Insurance Freight. Benar ya, jadi ketika udah sampai di pelabuhan Mumbai, tapi dengan asuransi, oke? And last but not least, yang terakhir, I agree with the payment term 50% advance and the balance with the LC irrevocable at site. Oke, saya setuju. 50%-nya advance. What is the meaning of advance, teman-teman? Apa sih advance itu? Advance payment. What is the meaning of advance payment? Teman-teman, this is very important. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah istilah-istilah seperti ini ya. Ada namanya istilah advance payment, down payment. Oke, benar ya. Ini DP ya. Jadi bahasa Inggrisnya sebenarnya itu down payment benar, tapi yang lebih bagusnya adalah advance payment ya. Dalam istilah pembayaran yang umum itu adalah advance payment. At the balance with the LC irrevocable at site. Oke, jadi LC itu macam-macam ya teman-teman. Ada namanya DP, ada namanya revocable, ada namanya irrevocable. LC kan letter of credit. Kalau irrevocable itu artinya adalah LC yang tidak bisa diubah lagi. Kalau revocable itu masih bisa dibatalkan teman-teman. Oke, ingat-ingat ya kalau LC itu ada yang revocable, ada yang irrevocable. Mantap. Selanjutnya, dijawablah sama Sitika. Oke, Mr. Rahul, I will inform you soon all about your request. And please re-inform all your needs and information via email. Thanks and bye. Oke, Pak Rahul, saya bakalan kabarin nanti dan bakalan saya kirimin via email. Terima kasih, katanya. Nah, ini. Ron, bantuin gue quality control dan kirim sampel produk dong. Nah, jadi setelah diminta sampelnya, amankah dengan payment LC? Aman dong. LC itu pembayaran paling aman, teman-teman. Bank to bank. LC itu dijamin sama banknya. Yang nggak aman itu nanti kalau CAD atau CHA. Itu banknya nggak menjamin gitu. Walaupun sama-sama bank to bank. Oke? Nah, jadi ketika sudah diminta kirim sampel, ya kirimkanlah sampelnya teman-teman. Tapi jangan lupa quality control. Kalau bisa kirimin sampel tuh the best product. The best produk, tapi ada biayanya lumayan juga, benar ya, ada biayanya kalau LC. Makanya di awal kita ngirimin harganya ke dia sudah dengan harga LC-nya. Anggaplah harga LC-nya 3 juta misalnya, kita udah taruh di situ 3 juta untuk harga LC. Gitu, oke? Nah, jadi untuk sesi yang siang ini teman-teman kita batasi sampai di pengiriman sampel ya. Setelah nanti sore ketika kita ngabuburit, nanti ngabuburit kita nyelesain materi selanjutnya ya, dari sampel sampai tutup kontainer nanti gitu. Jadi jangan lupa untuk di quality control kan. Miss, cara quality controlnya gimana ya? Kirim orang atau teman-teman yang visit langsung ke petaninya.
gitu. Kalau buyer tidak mau membayar biaya pengiriman bagaimana? Wah, nggak bisa ini dong, nggak bisa ekspor dong kalau nggak mau kirim biaya pengiriman, nggak bisa ngirim sampel dong, gitu. Kalau bisa dinegosiasikan ya teman-teman. Jadi salah satu ngelihat si buyer ini dia apa namanya serius atau enggak adalah dengan komitmen dia untuk pengiriman sampel ya sebenarnya gitu. Sampel tuh berapa sih teman-teman? Kalau kirimnya less than 1 kilogram ya atau 1 kilogram itu cuma 300 sampai 500 ribu. Itu di apa namanya? Kalau di dolar kan itu kecil banget teman-teman. Takutnya nanti barang dikembalikan karena nggak sesuai. Makanya kalau kirimnya itu harus sesuai. Kasih sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan apa namanya tuh quality yang dia minta. Sama yang kedua, kasih produk yang terbaik. Gitu. Kalau bisa kualitasnya harus yang terbaik dan sesuai dengan yang dia minta. Biar nggak dibalikin. Takut ngobrol sama buyer di lapangan. Waduh, jangan takut dong teman-teman. Kita baru ngobrol loh, belum belum megang duit ratusan jutanya loh. Oke, nah ini karena Mbak Tika ini dia pemula ya, jadi dia masih takut nih teman-teman. Ya, jadi dia takut nih kalau ngiriminnya sendiri. Makanya sesuai dengan sarannya Pak Roni tadi ya, bantuannya dari dia, bantuan temennya, Tika selanjutnya kamu harus buat quotation CIF Mumbai Port dan kirim ke Mr. Rahul lagi secepatnya. Dan ketika sampelnya sampai dan setujui, kamu bisa segera memproses pengirimannya. Oke, Ran, berarti harus hubungi forwarder untuk tanya jadwal kapal, ketersediaan kontainer, biaya pengurusan dokumen, asuransi, dan MKL dari gudang pelabuhan. Jadi, ini materinya diulang lagi nggak, Miss baru masuk. Waduh, enggak nih teman-teman. Ini eksklusif aja. Saya lagi kepikiran aja, kayaknya enak dibahas ini. Tapi sore nanti kita lanjutin kok. Ini kita bagi dulu gitu, biar nggak kepanjangan. Oke? Kak, bagi file PowerPoint-nya boleh. Aduh, kalau bagi file PowerPoint-nya kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Karena ini sebenarnya adalah bagian dari materi pelatihan sebenarnya gitu. Kayaknya nggak bisa kalau filenya ya. Gitu. Makanya eksklusif untuk yang nonton aja. Karena sudah saya beritahukan 1 jam sebelumnya. Gitu. Oke? Jadi kalau teman-teman pemula seperti Mbak Tika ini boleh kita hubungi forwarder aja. Gitu. Kak, ngirim sampel pakai apa Kak? DHL gitu Kak? Sampel bisa DHL, bisa PT Pos. Kalau DHL pasti agak lebih mahal ya. Asuransinya pakai apa? Banyak, ada AC. Terserah teman-teman mau pakai asuransi apa. Nanti sore live jam berapa Kak? Jam 4 teman-teman. Biasa saya jam 4 atau jam setengah 5. Ya ngabuburit lah. Gitu. Karena kerjaan saya juga udah selesai. Biasa saya kerjaan sebelum zuhur tuh udah selesai. Nah, ini ada forwarder ya. Jadi forwarder itu teman-teman harus hubungi beberapa ya. Jangan satu aja biar bisa membandingkan. Oke? Jadi hubungi forwardernya untuk mendapatkan harga dan pelayanan terbaik. Siap? Dicatat ya. Oke, kalau masih pemula pakai forwarder aja nggak ada masalah. Tapi harganya pasti bakalan beda ya kalau kita ngurus sendiri gitu. Jadi komponen itu harus diperhatikan juga ya. Jadi makanya kalau teman-teman misalnya ya, anggaplah teman-teman ikut pelatihan atau sudah tahu caranya ekspor, mendingan teman-teman urus sendiri aja. Biar teman-teman tahu juga alurnya dan cost-nya bisa diturunkan teman-teman. Gitu. Karena lumayan ya kalau pakai forwarder ngurusin semuanya, anggaplah bisa di 7, 8 bahkan sampai 10 juta gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman urus sendiri itu bisa dipotong bahkan setengahnya dari situ teman-teman. Bisa hanya 3 atau 4 atau 5 juta doang. Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman kalau sudah pernah ikut pelatihan, sudah tahu teman-teman apa namanya buat dokumennya sendiri aja. Kapan kita bisa menaikkan harga pengiriman? Oh, jangan dong teman-teman. Kalau harga pengiriman tuh jangan dinaik-naikin teman-teman. Karena kita bisa kirimin, kayak bayar saya tuh minta cost sheet-nya teman-teman ya. Biaya pengirimannya berapa dia minta. Gitu, kita beli jangan maruk banget, jualan jangan maruk banget teman-teman. Kita naikin harga, anggaplah kayak lidi nipah ini. Lidi nipah ini kan limbah ya. Limbah, kita nol modalnya. Nol modalnya. Nggak ada yang ngeluarin modal kita ngambil lidi nipah itu. Masa kita harga pengirimannya kita naikin juga? Jangan dong. Gitu. Kalau mau dinaikin mungkin untuk jaga-jaga aja kalau kapal memang lagi harga naik. Tapi jangan kelewatan naikinnya gitu. Karena di harga produksi kan kita udah sangat sangat naikin ya. Kalau ekspor itu bisa kita naikin sampai 3 kali lipat pun nggak ada masalah sebenarnya.
Lidinya kelapa apa lidi apa aja? Lidinya bisa apa aja, teman-teman? Kebetulan kalau kami tuh lidi nipah. Ngeri kali mau up biaya pengiriman, mau ekspor atau apa. Bener, ngapain biaya pengirimannya? Nah, nanti kalau teman-teman sudah hubungi pihak forwarder, biasa mereka kasih quotation atau inquiry-nya, ngasih quotation-nya lagi ya, kira-kira berapa gitu. Nah, ini pembuatan semuanya teman-teman di 39 juta nih. Gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman urus sendiri nih bisa di-reduce cost-nya. Gitu. Ini hanya biaya forwardernya aja ya. Biaya forwardernya sekitar 39 jutaan nih kalau sudah semuanya dia urusin. Gitu. Coba kita cari di sini ada nggak dokumen FOB. FOB. COO. COO itu sebenarnya buatnya cuma 25.000 loh. Kalau teman-teman buat sendiri ya. Gitu. Kalau pakai forwarder ya pasti ada biaya jasanya. Nah, ini enaknya teman-teman ya. Ini karena eksklusif ya. Eksklusif. Saya kasih spill aja. Jadi kalau teman-teman ngitung biaya ekspor ya, kalau member, mungkin nggak tahu ada member atau nggak di sini, mereka dapat nih kalkulator ini. Ini kalkulator otomatis dihitung, tinggal isi yang kuning-kuning aja. Itu makanya saya nggak bisa kasih ya file ini ke teman-teman karena sebenarnya ini file apa yang bakal dikasih ke member. Tapi nggak apa-apa untuk yang simulasi saya bagiin aja untuk di live. Saya minta sediain screenshot atau dicatat lah minimal gitu. Kak deketin lagi mau SS. Tapi kalau kalkulator ini biasanya di iniin teman-teman. Ini percuma juga sebenarnya kalau teman-teman SS sih. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin biayanya ya. Oke, screenshot ya. Kalau di pelatihan ini dapat kalkulatornya. Kalkulator otomatis. Jadi tinggal masukin aja yang kuning-kuning. Bakal kehitung otomatis. Jadi kita insya Allah nggak akan ada kesalahan hitungnya. Oke, kita stop untuk pengiriman sampelnya sampai sini ya guys. Jadi nanti kita lanjutin lagi. Nah, jadi sampelnya kalau sudah sampai ya, misalnya kita kirim pakai DHL atau kita kirim pakai PT Pos, sudah sampai dan bayarnya senang, nah ini ya bakalan kejadian nih. Halo Tika and Roni, your sample already arrived and I have checked it. Overall is good and my management also approve your quotation. So let's move ahead towards the contract. Nah ini langsung buat kontrak, katanya, Hi Mr. Rahul, we are happy to hear that. Okay, we will manage the draft of the sales contract as soon as possible. Nah, jadi sales contract ini memang sebaiknya dibuat oleh eksportir ya guys. Jangan buyernya yang beli. Yang bikin karena apa namanya menghindari penipuan biasanya ya. Gitu. Oke. Kita stop dulu teman-teman dikirim sampel. Semoga teman-teman sudah catat ataupun sudah screenshot. Tapi filenya mohon maaf saya nggak bisa bagiin ya. Kalau file saya nggak bisa bagiin karena this is very premium untuk member aja gitu. Tapi nggak apa-apa kita kasih tahu untuk yang umum ya, biar tahu nih simulasi ekspor itu seperti apa gitu. Mana tahu teman-teman sudah paham cara-cara ekspornya, bisa eksekusi langsung gitu. Kita tutup di bagian itu dulu ya guys. Sekarang sesi tanya jawab. Yang ketinggalan, aduh sorry banget nih kalau ketinggalan guys. Tapi kontraknya itu dikirim ke negara buyer ya. Bener dong. Gitu. Jadi kita buat salinan kontraknya. Gitu. Awalnya kita kirimnya by file dulu lah ya. Kita kirimnya by file di tanda tangan, tapi nanti kan ketika sudah ada tanda tangan, kita cap ya file aslinya atau fisiknya itu kita kirimkan ke dia juga. Gitu. Kita punya, dia juga punya. Gitu. Oke? Kita buka sesi tanya jawab guys. Ada nggak dari simulasi ekspor tadi ya sampai pengiriman paket ini? Ada nggak yang mau ditanyain? Silahkan. Kak, kapan pembukaan member baru? Sabtu ini, tanggal 30. Kayaknya tinggal 2 atau 3 kuota lagi, teman-teman. Jadi silakanlah rebutkan kursi 3 kuota itu. Dan khusus teman-teman yang nonton, ini tidak akan berlaku kalau nggak nonton live saya ya. Khusus teman-teman yang nonton untuk di kelas reguler, teman-teman bisa 490.000 aja. Itu. Jadi kalau paketnya kan di 700, 1 juta sama 2 juta. Karena tadi beberapa teman-teman sudah pada punya PT ya.
Jadi menurut saya ngambil yang kalau mau belajar dan untuk dapat bimbingan aja dapat yang biasa udah oke gitu. Karena kalau VIP atau VVIP itu dapat legalitas guys. Jadi nggak usah sih kalau sudah punya legalitas, tinggal tambah KBLI kan. Berarti harus ada advance ya kalau deal sama bayar. Nggak harus teman-teman. Jadi again ya, pembayaran itu fleksibel guys. Ya, pembayaran itu fleksibel. Oke kak, saya ikut yang regular. Weh, mantap nih. Tinggal 2 berarti teman-teman kuotanya. Silakanlah rebutkanlah 2 kuota itu. Karena kami belum nambah kuota lagi ya guys. Nanti kalau nambah kuota lagi kami kabarin. Kami stop dulu di 10. Kalau nanti kita rundingkan dulu kalau apakah kita mau buka kuota lagi, baru kita buka kuota lagi. Karena setelah Idul Fitri kita off dulu guys. Kita nggak ada pelatihan dulu setelah Idul Fitri. Gitu. Via Zoom, bener via Zoom. Screenshot aja muka saya, oke? Tinggal nanti klik aja link yang ada di bio. Kak bisa kelas online, semuanya online guys. Tapi kalau teman-teman ada di Jambi, saya sangat menyarankan udah ikut pelatihan, mending konsultasi ke kantor aja. Gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang di Jambi, teman-teman ini bisa ikut ke pelabuhan gitu. Saya sangat menyayangkan sih teman-teman yang di Jambi kemarin nggak banyak ke pelabuhan. Karena kalau teman-teman ke pelabuhan tanpa ada staffing itu nggak boleh guys. Itu nggak boleh sama pihak pelabuhannya. Kebetulan kami staffing, kami ajak. Jadi member itu berlaku kami seumur hidup. Jadi handphone saya itu 24 jam guys berdering. Saya istirahat ketika saya tidur aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya buka handphone pasti saya insya Allah saya balas. Apalagi member ya. Pelabuhan mana ya? Talang Duku. Kalau Jambi itu sudah daerah pabean guys. Jadi saya nggak tahu daerahnya teman-teman seperti apa. Kalau di Jambi walaupun kota kami sangat-sangat mungil, kecil banget, dikelilingin pun bisa sebenarnya ya kalau kota Jambi ya. Tapi pelabuhan di Jambi itu udah pabean, udah bisa jadi tempat ekspor dan impor. Gitu. Ada di Medan nggak kak? Kalau apa nih pelabuhan? Kalau pelabuhan ada guys. Pelabuhan Belawan itu one of the biggest pelabuhan di Sumatera loh yang keluar masuk barang ekspor impor dari sana. Gitu. Teman-teman yang sudah transfer misalnya langsung aja klik link yang ada di bio biar dihubungi sama adminnya. Karena tinggal 2 atau 3 lagi saya nggak tahu nih. Saya tinggal 3 lagi deh. Gitu. Kak ada kelas coaching ekspor. Kalau saya secara pribadi nggak ada, tapi kalau Belantika Academy ada gitu. Jadi saya salah satu membernya kok. Membernya, mentornya. Bayar berapa kak? Kalau di Belantika, kenapa kita ngomong pelatihan nih sekarang nggak ada, tapi nggak apa-apa lah. Kalau pelatihan itu di 700, 1 juta atau 2 juta, tapi khusus yang nonton live, hanya khusus yang nonton live ya. Saya nggak terima kalau misalnya nggak ada bukti dari adminnya, ada screenshot muka saya. Kalau di reguler itu jadi 490.000 aja gitu. Membernya seumur hidup ya, benar. Jadi sebenarnya ya kalau materi kayak gini saya spill dari kami ada 10 bab guys, ada 10 bab ya. Saya spill dari bab 1, bab 10 saya nggak ada masalah. Mau transfer rekeningnya chat aja dulu adminnya Kak Yusni. Nggak ada masalah, nanti setelah live dihubungi sama adminnya. Gitu. Chat aja dulu adminnya, klik link yang ada di bio, ada nomor admin. Jadi sebenarnya kalau saya mau spill bab 1 sampai bab terakhir itu nggak ada masalah guys. Tapi yang menurut saya yang mahal itu adalah pendampingannya ya. Gitu. Jadi yang 700 jadi berapa Kak? 490. Dan boleh DP dulu nggak ada masalah. Yang penting belajar aja dulu. Saya kan di Jawa Barat, gimana nih bimbingannya? Kalau bimbingannya kita, kalau luar kota kita bimbingannya online. Itu boleh telepon, boleh chat, gak ada masalah. Ini kalau setelah saya selesai live, pasti banyak nih yang chat, misalnya member gitu-gitu. Ini sebenarnya udah ada, cuma belum saya balesin. Gitu. Ini guys, selain pelatihan, boleh nih tanya-tanya yang lain. Ini saya live bukan untuk pelatihan doang. Saya di Bekasi, Miss, nggak ada masalah. Member kami banyak di Bekasi. Algoritmanya Belantika ini paling banyak ke Jakarta, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Gelombang selanjutnya kapan, Miss? Saya belum tahu ya gelombang selanjutnya kapan, tapi mungkin setelah Idul Fitri. Karena pas Idul Fitri pasti kami off ya. Apa aja bahan yang harus punya? Kalau teman-teman tadi pas ketika saya lah banyak yang sudah punya PT. Kalau udah banyak punya PT, ngambil reguler aja nggak ada masalah. Apalagi spesial Ramadan kan 490. Kak, gimana analisis SWOT daun pisang? Oke, SWOT-nya ya. Kita sampai jam 3 lah ya guys ya. Analisis SWOT-nya, S-nya, strength-nya, daun pisang itu kan hanya bisa ditemukan di daerah tropis ya sebenarnya ya. Salah satunya di Indonesia untuk kualitas yang bagus. Untuk
weaknessnya, kelemahannya kita mungkin belum punya standarisasinya ya. Maksudnya banyak orang nggak tahu grade yang mana yang bagus, grade mana yang enggak, gitu. Jadi teman-teman pelajari grade-nya. Setahu saya grade paling bagus itu grade A-nya adalah pisang raja atau pisang kepok. Setahu saya itu ya. Terus kalau untuk opportunity-nya, again karena kita adalah negara tropis, jadi saingannya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Saingan kita ya paling kalau nggak Vietnam, Filipina ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau threats-nya, ini ancamannya ya. Ancamannya adalah ini marketnya kecil. Ya. Kita ngomongnya to the point aja, marketnya kecil ya, nggak terlalu besar. Jadi memang sangat-sangat spesifik. Again, saya ngomong seperti ini bukan untuk mengecilkan semangatnya teman-teman, bukan sama sekali. Tapi kita harus tahu real lapangan itu seperti apa. Marketnya kecil guys, marketnya mungkin hanya di Jepang atau beberapa negara yang memang perlu untuk daun pisang ini. Ini bukan komoditi utama kita, gitu. Jadi apa namanya, secara produk knowledge pisang ini kan nggak susah ya, daun pisang ini nggak susah. Ya cuman panjang, robek atau enggak, terlalu muda atau terlalu tua itu doang. Moisture-nya ya nggak ada karena ini kan bukan untuk dikonsumsi dan lain-lain, ini sebagai bahan apa namanya, penutup makanan doang ya. Secara produk knowledge itu gampang banget. Tapi secara market itu sebenarnya agak lebih spesifik. Jadi mungkin hanya bisa dikirim ke beberapa negara yang memang membutuhkan, tapi nggak ada masalah kalau kita ajukan quotation. Gitu, oke? Kalau SWOT pala, oke. Kalau pala ini saya nggak paham produk knowledge-nya, guys. Gitu. Saya tahu marketnya karena dia rempah-rempah, tapi kalau produk knowledge-nya saya jujur saya nggak tahu. Kalau pala ini gradingnya seperti apa, saya nggak paham kalau ditanyain. Gitu. Saya ada rempah-rempah, Mbak, gimana? Teman-teman, saya sudah sering bilang kita tuh dijajah dari ratusan tahun yang lalu gara-gara rempah-rempah. Nggak mungkin kita nggak bisa ekspor rempah-rempah. Tapi kalau rempah-rempah, threats-nya atau ancamannya kita saingannya again, kita sama industri, bukan perorangan lagi. Gitu. Mungkin kita movement-nya rempah-rempahnya agak eksklusif ya, kayak jahe, kunyit. Gitu. Kalau jahe, kunyit itu skalanya perorangan pun masih oke gitu. Tapi kalau rempah-rempah, kita skalanya udah industri biasanya. Gitu. Lidi Nipa dong. Wah, Lidi Nipa mah ikutin aja kontennya Belantika Academy kami, Lidi Nipa juga. Gitu. Buah sawo pernah ada yang ekspor nggak sih? Saya nggak tahu ya, coba saya cek. Kebetulan saya nggak suka buah sawo, jadi saya nggak pernah tahu. Karena kayaknya kalau gini ya guys, kalau buah sawo ini kan buah tropis ya, dan rasa-rasa buah tropis tuh asing guys. Di lidah orang Eropa, Amerika tuh asing banget. Asing seasing-asingnya. Slow respon adminnya Miss. Oke, nanti bakalan dihubungin ya sama adminnya. Saya cari dulu untuk mungkin lagi ada kerjaan juga guys. Nggak ada masalah guys, nanti adminnya bakalan hubungin teman-teman lagi. Ekspor cengkeh. Oh, cengkeh ekspor apa tadi? Buah sawo. Oh, pernah dikirim ke ini ya, ke Belan ke Amerika. Pernah dikirim ke negeri Paman Sam. Tapi tahun 2019 ya. Saya nggak tahu apakah yang konsumsi orang Asia juga atau gimana. Ini sejauh ini sih memang daerah Paman Sam ya. Ya Amerika Serikat guys pernahnya. Cara ceknya gimana tuh? Cara langsung aja guys cek ekspor sawo, ekspor bla 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 bla. Aku Jepara Kak Furniture. Member kami tuh ada di Jepara. Kalau Kak siapa nih namanya? Kak Strawberry, aduh namanya nggak ada yang asli nih. Kalau kenal pemain furniture di Jepara namanya Bu Dewi, tapi saya nggak tahu nih kepanjangan siapa tuh member kami. Dia 1 bulan belajar itu closing guys. Tapi closingnya memang lewat marketplace ya, lewat Etsy. Untuk bandingan harganya dia kalau nggak salah naikin di 3 kali lipat deh, 3 kali lipat. Ekspor pertama itu dia ke Amerika. Miss khawatirnya seatnya dapur aman guys, aman kalau seat. Karena nih kayaknya belum daftar lagi deh beberapa. Nganjuk nggak ada kayak yang ikut kelasnya. Saya belum pernah ya kayaknya ketemu sama member yang ngomong saya dari daerah Nganjuk, nggak pernah. Kalau daerah Jawa tuh yang paling banyak ya, daerah paling Jawa tuh Cirebon paling banyak. Daerah Jawa lagi paling banyak, aduh saya nggak hafal lagi. Biasa saya simpan nama-namanya tuh provinsinya guys. Daerahnya saya nggak terlalu simpan.
Kalau Jakarta tuh Bekasi paling banyak. Waduh, suara sampai serak nih. Berapa biaya bimbingan atau member? Kalau bimbingannya itu saya nggak mau ngomong member deh, saya mau ngomongnya biaya bimbingan ya. Biaya bimbingannya itu mulai dari 700, 1 juta sampai 2 juta. Tapi kalau yang 700 itu jadi 490.000 aja kalau teman-teman ikut live. Dari Sumatera Utara banyak dong. Kalau dari daerah Sumatera banyak guys membernya. Yang belum terlalu banyak itu sebenarnya Bali ya. Kayaknya Bali tuh sedikit deh membernya kalau dari Bali. Miss, kalau ada staffing di port bisa ikut nggak dari Palembang ke Jambi? Bisa. Itu dari Palembang ya. Ada yang datang dari Riau 7 jam, bayangin. Dari Riau 7 jam. Waktu itu pernah juga ada yang datang dari Riau juga. Bayangkan guys, 7 jam dia. Kalau naik mobil oke lah ya. Ini naik motor guys. Motivasi bagi ilmunya ini apa ya? Saya ngerasa happy ketika sharing guys. Karena saya basicnya emang guru. Jadi ketika ada orang yang bisa karena saya itu, saya happy. Gitu. Jadi eh, makanya kadang-kadang tuh saya kesel ya kalau ada orang yang komen-komen negatif di, memang nggak banyak ya, apa namanya, memang nggak banyak yang komen negatif itu, sedikit banget. Kalau dari 100% tuh mungkin less than 1%, di bawah 1%, memang sedikit. Karena konten kami kan nggak kontroversial lah ya, intinya gitu. Juga yang kami berikan juga real-real aja gitu. Eh, Kalau ada yang komen tuh ya ujung-ujungnya apa, ikutnya pelatihan. Ya, memang dari awal Belantika Academy itu pelatihan, nggak ada Belantika Academy itu apa namanya, apa namanya, aksi sosial, nggak ada guys. Memang itu pelatihan dari awal berdiri itu akademi itu memang pelatihan. Dari awal tuh pelatihan ekspor, baru berikutnya ada cabang-cabangnya lagi. Jadi mau kayak gimana saya mau balasnya lagi? Dari awal memang Belantika Academy itu adalah pelatihan ekspor. Tidak ada dulu tuh ini kerja bakti sosial tiba-tiba berbayar, tuh nggak ada guys. Memang dari awal itu berbayar. Memang harganya aja yang naik ya, misalnya awalnya 100.000 ya kan, dari tahun 2022 guys, mulainya tuh dari tahun 2022 gitu, seiring pertambahan fasilitas juga gitu, bukan biayanya aja yang mahal, fasilitasnya juga mahal gitu. Libah gabah tidak, gabah itu dari ini ya, sekam ya. Bisa nggak Miss, yang dari Bekasi dikumpulkan? Sebenarnya 2024 ini goal saya adalah buat, kan kalau member itu perangkatan ya guys, perangkatan. Tapi goal saya 2024 ini saya bikin per daerah, maksudnya tuh yang sudah gabung saya bikinin per daerah. Awalnya kami mau bikinkan dalam satu platform ya, bukan dari WhatsApp. Jadi kita bikinkan platform, jadi yang sudah jadi member kita bikin aja, masukin ke dalam situ. Jadi kalau mau kolaborasi enak gitu. Karena biasanya kalau mereka tanya-tanya, Miss ada yang dari sini nggak, ada yang dari sini, biasanya ke saya dulu, baru saya lihat datanya ada, saya kirim ya nomor handphonenya. Apalagi yang udah pernah ekspor, itu kan agak menyulitkan ya. Mendingan saya bikinkan dalam satu grup gitu yang dari daerah. Ciamis, saya belum pernah dengar ya kalau dari Ciamis. Karena biasanya saya simpen namanya itu guys. Itu nama provinsi, jarang saya simpen nama daerahnya. Saya punya gula merah dari bahan tebu. Wah, luar biasa, gula merah dari bahan tebu. Kalau secara kalorinya gimana kalau sama-sama dari tebu? Karena kita saingannya kalau gula merah itu sebenarnya kalorinya ya. Kalau dari tebu kalorinya juga rendah ya. Kalau sudah jadi gula merah. Kalau Jawa Timur banyak guys, cuma saya nggak hafal nama-nama daerahnya karena saya orang Sumatera ya, jadi nggak begitu banyak tahu dari daerah. Tapi kalau Jawa Timur itu banyak, apalagi Surabaya. Oh rendah ya, oke oke. Berarti secara kualitas bisa bersaing. Karena saya pikir karena dari gula tebu kalorinya tetap tinggi. Kalau sudah jadi gula merah, itu berarti ada produksi khusus ya. Ini bagus nih teman-teman. Kalau yang sudah senior mungkin sudah ekspor, jadi mungkin bisa. Iya, makanya kalau ke saya itu saya kasih yang udah pernah ekspor aja. Gitu.
Oh, oke oke. Guys, ini mungkin teman-teman yang mau, karena saya selalu saranin ya, kalau bisa kita 2024 ini jangan komoditi deh mainnya. Kita mainnya di produk jadi teman-teman atau processed product dah. Gitu. Jangan jangan komoditi karena komoditi ini cepat naik, cepat turun, guys. Trennya nggak terlalu bagus kalau komoditi sebenarnya ya. Walaupun ada aja. Dan kita saingannya industri kalau komoditi. Tapi kalau teman-teman mainnya di produk jadi, apalagi yang masih rare seperti ini, teman-teman apa namanya profitnya akan lebih gede gitu. Wah, pengen belajar. Nah, tadi kita baru ini simulasi ekspor. Ini sesi question and answer-nya. Teman-teman nanti bisa gabung di jam 4:30 ya kali ya. Saya istirahat dulu. Jam 3 kita selesaiin ininya, live-nya. Teman-teman yang mau ekspor produk gula ini coba hubungi Mas Lembu Sembodo ini karena produknya lumayan unik ya. Saya soalnya belum pernah dengar aja gitu. Gula merah tapi dari tebu dan tetap rendah kalori. Mana tahu ini bisa di branding ya. Bukannya industri UMKM makanan minuman sertifikatnya banyak ya, Miss. Kalau dia bayarnya minta, iya. Selagi itu bebas ekspornya, sertifikasinya sebenarnya nggak rumit. Itu yang bikin rumit adalah permintaan dari bayarnya, guys. Gitu, Mbak. Kelapa ekspor kemana? Paling besar tuh ke Malaysia sebenarnya ya. Karena Malaysia tuh biasanya diekspor kembali. Sama Thailand. Thailand juga bakalan mereka ekspor kembali biasanya. Mereka packing di negaranya dulu. Sama satu lagi, ini mungkin jadi marketnya teman-teman juga. Kalau teman-teman punya modal yang oke ya. Kita tuh kan sering ya ekspor impor ya pakai karung goni ya. Kalau baju-baju mungkin karung goninya karung goni plastik yang biasa kami pakai untuk ekspor lidi juga. Tapi kalau komoditi kayak pinang, kopi, kadang-kadang kan pakai karung goni coklat ya. Itu biasanya guys, karung goni itu kita impor loh. Kita impor. Dan Indonesia tuh kan berapa berapa ratus ton ya tiap tahun kita ekspor ya. Sangat disayangkan kalau kita masih impor karung goninya. Jadi teman-teman yang punya biaya lebih atau modal lebih, mungkin bisa dipelajari produk ini dan jadi cuan baru, guys. Mumpung trennya ini belum diambil orang. Mumpung tren ini atau kesempatan ini belum banyak yang gerak karena kita masih impor. Jujur kita masih impor. Kami pun masih impor ininya karung goninya. Jadi kalau bisa teman-teman yang punya modal lebih dipelajari aja karung goni ini. Kenapa bisa ada lag seperti ini, bisa ada gap kayak gini, padahal kita ekspor terus, kok karung goninya kita impor. Karung goni yang coklat, bener, karung goni yang warna coklat, kita biasanya impor. Kalau nggak dari India, kita biasanya impor. Coba teman-teman pelajari aja, ini gapnya ada di mana. Kalau ada modal lebih, coba diusahakan. Gitu. Mumpung ini belum banyak yang bergerak. Kalau sudah banyak yang bergerak, ya harganya turun nanti. Ini aji mumpung aja dulu. Gitu. Mana tahu teman-teman bisa jadi pionirnya ya. Gitu. Kalau bisa juga harga karung goninya yang bagus. Iya, maksudnya produksi sendiri, benar. Makanya saya bilang kalau ada modal ya, kalau ada modal yang lebih, teman-teman pelajari karung goni ini, jadikan usaha di lokal. Karena jujur, orang-orang yang ekspornya gede-gede itu biasanya impor guys karung goninya. Karena belum ada penyedianya di sini. Saya nggak tahu apakah secara kualitasnya kita kalah dengan karung goni yang luar atau kayak gimana, saya kurang ngerti deh. Coba teman-teman pelajari karung goni ini, mana tahu bisa jadi apa ya, market baru di Indonesia ya. Patungan bener, bisnis itu nggak harus sendirian guys. Kalau komunitas-komunitas ya, sangat disayangkan kalau tidak kolaborasi. Makanya di Belantika itu ada kayak subsidi gitu loh guys. Kayak misalnya apa namanya member yang sudah bisa invest itu karena member yang satunya si Fajar itu ya salah satunya. Nih jangan bosan ya denger denger nama dia karena dia itu member kami di Jambi guys. Jadi sering ketemu. Jadi jangan bosan. Dia itu udah pernah dapat invest dari member Belantika Academy juga gitu. Tapi memang Fajar itu jalan ya guys, ekspornya memang nggak pernah berhenti dia. Bahkan di akhir tahun kemarin ketika kami perpisahan akhir tahun kan kami makan-makan tuh bareng-bareng ya. Terus dia bilang ini stoknya sampai kekurangan guys karena
dia tuh bukan dia lagi yang kejar buyer ya, dia itu buyer yang ngejar dia gitu. Dan karena memang bagus juga projectnya, jadi dia ada investornya sekarang. Investornya tuh dulu member kami. Member angkatan berapa ya? Saya belum masuk tuh, angkatan lama-lama lah pokoknya. Gitu. Itu sudah skala pabrik besar, Miss. Ya kalau teman-teman punya ini, kalau punya modal, dicoba aja, nggak ada salahnya. Saya kasih tahu karena saya gerak di ekspor ya. Gitu. Saya kasih tahu karena saya gerak di ekspor. Fajar ekspor apa? Pinang dia. Dia pinang belah. Biasanya dia itu ekspor ke Bangladesh. Dia tuh pasar utamanya Bangladesh. Dan yang paling unik itu pernah dikirim ke Maldives setahu saya. Kak boleh tahu website mencari buyer yang mungkin rekomend biar belajar. Ikutin aja tutorial saya di konten paling terakhir. Soal cari buyer apa namanya harus kreatif. Nah itu dari website kok. Karena saya nggak rekomendasiin website yang berbayar ya. Karena mahal banget guys, 9 juta. Jadi kalau kita mau patungan nggak ada masalah. Tapi kalau sendirian wah 9 juta gempor juga guys. Ntar live jam berapa kak? Jam setengah 5 deh kayaknya. Saya istirahat dulu guys. Dan teman-teman yang sudah daftar nanti bakalan saya konfirmasi sama adminnya ya. Itu gengs. Jam 3 saya udahin ya guys. Saya istirahat dulu. Kebetulan kerjaan saya juga sudah oke. Paling nanti tinggal ngecek-ngecek aja. Pinang kering apa masih basah? Kami jarang ya ekspor pinang basah. Kami pinang kering. Pinang keringnya biasanya kami moisture-nya di 3%. Kalau pinang basah kami jujur jarang ekspor. Yang ngajar kakak atau lain kami mentor utama tuh ada 3. Ada saya, ada Mas Suhendi. Mas Suhendi tuh khusus digital marketing. Kalau saya itu bagian korespondensi bahasa Inggris. Makanya kalau teman-teman tanya surat-surat itu enaknya sama saya. Yang ketiga itu ada Mas Denny. Kalau Mas Denny itu teknis lapangannya guys ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya biaya ini tuh lebih baiknya sama Mas Denny. Gitu. Kalau saya makanya saya tuh lebih banyak jawabin pertanyaan teman-teman soal ini ya potensi produk, buyer itu kayak gimana karena saya bagiannya sebenarnya di situ. Gitu. Sehari-harinya ya. Gitu. Tapi saya setiap pelatihan saya selalu ada karena saya yang bakalan ngedampingin. Setiap pelatihan saya pasti ada gitu. Jadi mentor utama tuh ada 3, plus nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya soal legalitas, soal bikin desainnya itu ada tim desain kami, sama ada tim legalitas kami. Gitu. Kak ada kenalan forwarder di Manado? Untuk di Manado sebenarnya kami belum ada ya, karena kami nggak pernah kirim barang ke sana dan nggak pernah lewat sana juga. Tapi kalau di fasilitas member itu setiap tahun lah ya saya update atau setiap berapa bulan saya update data-data forwarder. Kebetulan tahun kemarin saya pergi ke Jakarta, jadi saya update data-data forwarder. Bayar apa selalu survei ke negara kita? Nggak selalu guys. Kami banyak kok yang belum pernah ke Jambi. Bayar James tuh salah satunya ya. Bayar apa? Batu itu belum pernah ke Jambi dia. Koko Brisel yang lagi dicari ini kayaknya bukan Koko Brisel deh. Pokoknya sekarang nih saya buka inquiry ya guys. Kirimin quotation terbaik kalian. Saya punya quotation, punya inquiry itu aluminium scrap atau scrap aluminium. Ini sudah berulang-ulang saya di live, di komen juga saya bilang, ada bisa supply nggak, Miss? Saya bilang supply scrap aluminium. Untuk speknya sesuaikan dulu sama teman-teman ya. Jadi kalau tanya ada yang bisa supply nggak, Miss? Supply ke kami scrap aluminium atau aluminium scrap. Kirim aja dulu quotation yang ke kami. Lapor pajak PT perorangan tapi tak ada transaksi gimana, Kak? Tetap harus lapor pajak per tahunnya. Bilang ke petugas pajaknya nihil, nanti kita dikasih formnya sendiri. Kalau teman-teman sudah bikin PT, baik PT perorangan, PT reguler, CV, tapi belum ada transaksi dalam 1 tahun untuk ekspornya ini, teman-teman tetap wajib laporan pajak SPT tahunan
tinggal bilang ke petugas pajaknya, Pak, saya mau laporan pajak, tapi transaksinya masih 0. Nanti bakalan dikasih formulirnya sendiri. Bayar batu apa tuh? Kami batunya udah jadi ya guys, batu udah jadi batu cincin gitu-gitu. Jadi jadi kalau untuk batu, khusus untuk batu, kami tuh kami tuh ekspor impor. Jadi impor dulu dari luar negeri barangnya yang masih raw material, diolah di sini, produksi di kami. Yang tadi kan kalau teman-teman lihat quotation-nya, itu tempat poles batunya. Jadi di situ dipoles dulu batunya, baru diekspor kembali. Tapi bayarnya tetap, itu aja bayarnya. Kak, bukannya lapornya online ya? Bisa lapornya online, tapi kan teman-teman nihil. Undername itu guys, bukan sebuah legalitas. Undername itu ketika teman-teman pinjam legalitas orang. Bukan legalitas guys. Gitu. Jadi teman-teman, ketika ada yang ngomong undername, ya saya tidak terlalu menyarankan sebenarnya. Karena yang pertama, sulit untuk branding perusahaan. Yang kedua, teman-teman administrasinya akan atas nama perusahaan itu. Makanya saya sarankan teman-teman pakai aja PT perorangan. PT perorangan tuh kalau ngurus sendiri berapa sih, 50.000 atau berapa gitu. Tapi kalau pakai jasa orang lain ya harganya pasti lumayan ya. Apa saja surat izin ekspor? Syarat izin ekspor itu cuma NIB, NPWP. NIB, NPWP. Punya dua ini bisa ekspor. Tapi disesuaikan dengan produknya. Kalau produknya bebas, nggak ada masalah, dibatasi, harus punya izin khusus. Contohnya kayak gimana, Miss? Contohnya kayak ekspor gaharu. Gaharu tuh kita harus punya izin dari Disperindak setempat. Yang kedua, kayak ekspor batu. Itu harus ada izin batunya. Selanjutnya, Miss, apa lagi? Kayak, apa itu namanya? Rotan. Rotan itu harus terdaftar juga. Kayu juga seperti itu. Bikin PT perorangan bisa online, Miss? Bisa. Memang online. Teman-teman yang mau tanya nyari bayarnya gimana, cek konten saya yang terbaru ya. Karena kayaknya kepanjangan kalau saya ulangin lagi di sini. Karena kami guys, teman-teman yang baru join ya, kami tuh baru aja menyelesaikan simulasi ekspor. Dari awal hingga pengiriman sampel dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di sore hari. Hai Kak, saran jasa pembuatan website dong. Saya ada lihat ya, jasa pembuatan websitenya itu kayaknya ratusan ribu deh, nggak sampai jutaan, tapi saya nggak tahu websitenya bagus atau enggak. Oke guys, mungkin saya akhiri dulu live-nya karena sudah berapa jam nih? 22 jam nih. Jadi kita simpan dulu sampai di pengiriman sampel, nanti kita lanjutkan lagi dari dari pengiriman sampel nanti sampai tutup kontainer ya. Jadi kita lanjutkan di sore hari mungkin 4:30 saya mulai dari pengiriman sampel sampai tutup kontainer. Nah, yang bagian paling penting itu adalah di pengirimannya nanti. Jadi teman-teman harus catat bagus-bagus di pengirimannya nanti. Baru gabung sudah selesai. Wah, sorry nih guys, saya sudah kasih tahu jam 1. Oke guys, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama istirahat dulu. Yang belum sholat dulu. Terima kasih guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah daftar, nanti bakalan saya kirimkan ke adminnya ya. Gitu. Karena nomor adminnya, admin juga punya, saya juga punya. Jadi nanti kalau adminnya belum balas, nanti saya yang balesin. Terima kasih guys. Sore nanti 4:30 kita mulai lagi. Tapi kita lanjutkan ya, bukan dari awal. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu.